Bab 1751, Dia Datang, 2. Karena setiap orang memiliki perhitungan seperti itu dalam reinkarnasi Phoenix, Ma Kongqun juga mengambil kesempatan ini untuk bekerja sama untuk membuat pengekangan jiwa lebih kuat. Bagaimana dengan teologi matahari terbenam? Pikiran Xiaoyu berbalik dan menatap Maria. Intuisi memberitahunya bahwa Maria mungkin memiliki rencananya sendiri. Bagaimanapun, dia dapat mencegah air suci maju, dan para dewa matahari terbenam pasti menginginkannya. Tetapi para dewa matahari terbenam telah menandatangani kontrak dengan Xiaoyu, dan mereka pasti tidak akan dapat memblokirnya. Jika mereka ingin menghentikannya memasuki area terlarang, tindakan apa yang akan mereka ganggu? Xiaoyu memikirkannya dan melirik Maria. Dia segera merasakan reaksi dan tersenyum dan mengangguk kepada Xiaoyu. Terlepas dari dia, jika dia menembak, dia akan dipenggal. Xiaoyu tidak terlalu memikirkannya. Sekarang larangan jiwa berjiwa darah turun lagi. Begitu mencapai permukaan, saya khawatir itu akan fokus pada urat air. Benar-benar mustahil untuk maju ke air suci, jadi mari kita selesaikan Lin Xiaochen ini terlebih dahulu. Benar, Lin Xiaochen. Setelah meminum nyawa orang ini, Xiaoyu tiba-tiba merentangkan sepasang sayap. Thundercloud Tianyi. Dibandingkan dengan sayap Qijin Tianpeng, Thundercloud Skywing milik Xiaoyu lebih besar dan tidak memiliki Xuan Lei yang lemah. Meskipun jauh lebih buruk dari hari itu, kecepatannya sangat cepat, dan yang ia butuhkan adalah kecepatan. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Xiaoyu juga mendesak dirinya untuk menguasai keterampilan fisik. Kecepatan tercepat, ditambah dengan berkah Lei Yun Tianyi, tiba-tiba membuat kecepatan Xiaoyu hampir mustahil untuk dicapai dengan mata telanjang. Sikat, dengan sayap yang mengepak, Xiaoyu seperti burung, dan dia bergegas ke jarak Lin Xiaochen sekitar 10 meter, hampir sampai pada titik di mana Lin Xiaochen luar biasa. Bagaimanapun, Lin Xiaochen adalah seorang master yang telah melangkah ke ranah Xuanzun. Dia adalah pria terkuat yang sebenarnya dalam keluarga Lin, dan tanggapannya juga sama cepatnya. Sayap Jin Tianpeng merah berkibar di belakangnya, berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat menuju arah reinkarnasi Phoenix. Memilih arah dengan cara ini tentu saja tidak dapat dihindari. Ini untuk menerobos ke kam tempat reinkarnasi Phoenix berada. Setelah dikejar, reinkarnasi Phoenix dapat sepenuhnya diam-diam membuat Xiaoyu tidak dapat berhasil. Oleh karena itu, Lin Xiaochen hanya bisa dibunuh sebelum mendekati reinkarnasi Phoenix. Kecepatan. Xiaoyu meraung dalam hatinya, dan dengan satu gerakan dia membawa kecepatannya ke batas yang bisa dicapainya. Jarak asli 10 meter juga dipersingkat menjadi 5 atau 6 meter. Lin Xiaochen berteriak putus asa. Jika dia ingin menerobos masuk ke kam Phoenix reinkarnasi secepat mungkin, cara terbaik adalah dengan berjalan lurus, sehingga dia bisa melaju lebih cepat. Ini memberi Xiaoyu kesempatan. Sikat. Xiaoyu menggoyangkan tangannya untuk memainkan roda cahaya waktu. Roda cahaya waktu yang dihiasi bintang-bintang itu langsung membesar puluhan kali lipat, dan Lin Xiaochen langsung diselimuti olehnya. Di penjara, waktu untuk mendapatkan berkah masih lebih lama, dan waktu pemenjaraan juga lebih lama, mungkin kurang dari setengah detik, tetapi bagi Xiaoyu, yang telah mencapai batas kecepatan dan kilometer yang berkedip, itu sudah sangat lama. Seketika, Xiaoyu sudah tiba. Dia tidak tinggal sama sekali, dan langsung menyerbu ke arah pedang. Ledakan, Xiaoyu bahkan menghantam tubuh Lin Xiaochen dengan pisau, membelahnya langsung menjadi beberapa bagian, dan hujan darah juga turun pada para master yang dibawa oleh Phoenix reinkarnasi. Xiaoyu tidak tinggal di sana dalam satu pukulan. Ketika dia berbalik, dia berubah menjadi Streamer dan melesat ke gua area terlarang. Xiaoyu tunggu, Maria langsung berteriak. Tingkah lakunya seperti yang diharapkan oleh Xiaoyu. Ucapan aneh Maria ini terdengar bagus bagi orang-orang di alam dewa, itu sudah pasti, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menghalangi kemajuan air suci. Sekarang Ma Kongqun dan Phoenix reinkarnasi telah bergerak, semoga Maria tidak mendapat pukulan balik. Jadi dia sama sekali tidak menghiraukan Maria, dan segera memacu kecepatannya hingga batas maksimal, bergegas menuju gua seperti kilat, selama dia menerobosnya, semuanya akan mudah. Bahkan, jika Maria ingin menyerang, itu tidak mungkin. Maria, sebuah suara yang tajam terdengar. Sosok itu melesat seperti kilat, menghalangi jalan Maria, dan mengandalkan tubuhnya sendiri, dia menghalangi seluruh ahli teologi matahari terbenam. Orang ini berdiri di sisinya, dan kekuatan yang kuat menyebar,
dan naga-naga neraka yang tertindas mengeluarkan suara panik dan mengaum ke belakang, yang membuat Maria merasakan penindasan. Dia benar-benar merasa bahwa dia akan mati tanpa keraguan. Bahkan mata Xiao Yu yang bergegas, Yu Guang, menyapu pria itu, dan itu adalah kesalahan. Orang ini luar biasa, Yulan Ruo, sang ratu kupu-kupu. Entah dari mana asalnya, dia berdiri di kehampaan, satu orang menghalangi 10.000 penguasa matahari terbenam. Baju zirah di tubuhnya adalah pakaian gerhana, tetapi kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Alam kaisar telah diberkati dengan lebih banyak kekuatan asli ganda dari alam iblis neraka dan alam manusia. Dengan paksaan yang berasal dari Yulan, para penguasa dewa matahari terbenam yang menindas takut untuk pada langkah sebelumnya, dapat dibayangkan bahwa dengan mengandalkan rangkaian gerhana bulan ini, kekuatan Yulan Ruo bahkan mungkin telah melampaui pembangkit tenaga listrik Xuanzun umum. Hanya dalam sekejap, Xiao Yu bergegas masuk ke dalam gua kota terlarang. Namun, ia tahu bahwa begitu Maria merasa lega, ia akan mencari alasan untuk menunda dirinya sendiri, sehingga ia dapat menerobos masuk ke dalam gua dengan bantuan kupu-kupu Lan Ruo dan tidak memberi Maria kesempatan. Begitu ia memasuki gua, Xiao Yu langsung merasa terisolasi dari segala sesuatu di luar. Segala sesuatu di luar telah hilang. Fang Lao telah pulih sedikit, memimpin Xuan Fengwei. Tidak seorang pun diizinkan mendekati pintu masuk gua. Tentu saja, tidak seorang pun yang terburu-buru masuk dengan konyol. Lagi pula, jumlah kekuatan petir di dalamnya membuat Fang Lao dan para master lainnya tidak dapat menahannya. Masuk dan bergegas ke dalam gua. Xiao Yu tidak perlu khawatir tentang seseorang yang menghalanginya. Begitu ia masuk, kekuatan guntur yang besar keluar dari gua. Awalnya Xiao Yu juga masuk, dan tidak pernah menemukan kekuatan guntur suci. Tetapi sekarang ia diselimuti oleh kekuatan guntur suci. Bola guntur di tubuh Xiao Yu juga sedikit bergetar. Jumlah guntur dan tenaga listrik yang keluar dari pemboman itu secara alami melewatinya. Tidak ada kekuatan yang dapat menyentuhnya, apalagi menghalanginya. Ketika Fang Lao menunggu di luar, dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Mereka juga khawatir bahwa Xiao Yu akan terhalang. Sekarang tampaknya tidak perlu khawatir sama sekali. Ternyata Xiao Yu secara otomatis dihindari oleh jumlah kekuatan petir. Setelah berbalik dengan cepat, Xiao Yu melihat Qin Yuyi tidak jauh dari sana. Pada saat itu Qin Yuyi melayang di udara, dan di bawahnya ada bunga teratai yang dipadatkan dengan air suci, yang membungkusnya dan tidak ada hubungannya dengan kekuatan guntur suci itu. Kecepatan latihan Qin Yuyi masih cemburu. Xiao Yu tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia menyeka posisi Qin Yuyi, melewatinya, dan menerobosnya. Lorong di gua ini tidak berliku-liku. Dengan hanya dua sudut, Xiao Yu melihat area yang tiba-tiba terang di depan. Ada sebuah altar di sini dan sebuah kolam. Air di kolam itu pasti air suci. Sekarang setelah mengering, Anda dapat membayangkan bahwa itu pasti terkait dengan lotus di bawah Qin Yuyi. Itu seharusnya guntur suci yang tersentuh, dan air suci secara alami berubah. Altar itu hanya setinggi 3 lantai. Banyak simbol mantra diukir di setiap lapisan. Berdiri tidak jauh, Xiao Yu merasakan ketajaman yang kuat ditransmisikan dari atas altar, dan semua guntur dan kilat dilewatkan dari atas altar. Sinar suci ada di atas altar. Kemudian yang disebut ketajaman secara alami dikombinasikan dengan guntur suci, dan seharusnya juga Tang Gutian ingin mengendalikan guntur suci, dan mendesak ketajaman pedang kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno untuk bergabung dengannya. Merangsang kekuatan petir, hati Xiao Yu tiba-tiba mendidih. Jika Raja Pelindung menetapkan 30.000 tahun yang lalu untuk membangkitkan kekuatan petir suci dan mampu mengerahkan 70 hingga 80% dari kekuatannya, maka mungkin saja dapat menghancurkan pengekangan jiwa sekaligus. Itu dapat mengilhami 1/10 dari kekuatannya, tetapi juga menahan kekuatan pengekangan jiwa. Petir suci alam Dacheng memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Melangkah keluar, Xiao Yu jatuh langsung ke atas altar. Berteriak. Dia baru saja mencapai puncak altar, dan sebelum jatuh, siulan tajam keluar, dan pedang tajam pecah di udara. Itu adalah Excalibur yang tak terlihat. Xiao Yu berseru, membalik di udara, dan melarikan diri dengan berbahaya. Tubuh ilahi tertingginya kuat, tetapi pedang ilahi yang tak terlihat ini bahkan lebih mengerikan, dan bahkan membuat Xiao Yu ragu bahwa itu mungkin lebih mengerikan daripada pedang Kaisar Perang Liu Liu milik Yulan Ruo, yang dapat membunuhnya dalam satu pukulan. Xiao Yu, yang dianiaya oleh kekuatan yang mengkhawatirkan, tiba-tiba melayang pergi.
Pada saat itulah jiwa Tianwei Xiaoyu berdetak kencang. Dia tahu bahwa Qin Yuyi berlatih di sini dan sedikit melukai jiwanya. Itulah harga dari kultivasi yang begitu cepat, tetapi mengapa demikian, saya tidak memahaminya. Mendekati altar, itu benar-benar mengejutkan jiwa Tianwei-nya. Anda tahu, jiwa Tianwei Xiaoyu sangat cocok dengan tubuh fisiknya. Tidak mungkin situasi seperti itu terjadi, tetapi ternyata kekuatan yang dapat merangsang jiwa Tianwei-nya benar-benar muncul. Xiaoyu mengedipkan matanya, menatap dingin ke altar. Bola guntur di dantian juga melonjak tiba-tiba. Anda harus tahu bahwa kemajuan bola guntur ini telah menelan esensi dari petir itu, dan itu memiliki efek penekan yang sama pada petir ini. Dapat dikatakan bahwa jumlah kekuatan guntur yang secara alami dihasilkan oleh dunia di depan Xiaoyu adalah suara. Bola guntur bergetar, dan guntur serta kilat di atas altar melonjak tiba-tiba. Kemudian gelombang jiwa keluar. Xiaoyu menatap bagian atas altar, Shen berkata, "Keluarlah, aku tahu kau bersembunyi di tambang suci itu." Semua simbol kutukan di altar menyala, dan sesosok perlahan keluar dari guntur, dan tubuhnya dengan cepat membesar. Ini adalah jiwa bab 1752 kekuatan petir suci. Jiwa itu adalah seorang wanita. Dia tampak seperti berusia 30-an. Pesonanya masih ada, dia sangat cantik, tetapi matanya sangat tajam. Sekilas, dia adalah wanita yang kuat. Bahkan jika hanya ada satu jiwa, sudah ada kesombongan. Kamu adalah raja pelindung lebih dari 30.000 tahun yang lalu. Xiaoyu mengerang. Jiwa itu berkata dengan lemah, "Karena kamu tahu itu aku, mengapa kamu masuk ke tempat ini? Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah tempat yang aku persiapkan untuk pelindung atribut air? Jangan bicara padaku tentang gerakan air suci yang tidak berguna ini. Kau seharusnya tahu dengan jelas tentang reaksi Zheng Lei. Kau juga seharusnya mengerti tujuan kedatanganku. Kurasa kau juga bisa memikirkan apa yang disebut idiom ini, yang tidak berarti, dengan mengatakan baiklah, mengapa tidak mengilhami kekuatan Zheng Lei, menghalangi pengekangan jiwa, dan membantu air suci maju." Xiaoyu merasa jijik ketika mendengar kalimat pertama yang diucapkan oleh jiwa itu, yang hanya omong kosong yang tidak berguna. Kata-katanya begitu lugas sehingga jiwa itu sedikit tertegun. Sepertinya dia mengingat ini, sudah 30.000 tahun kemudian, dia hanya dalam keadaan jiwa. Bahkan jika aura Raja Pengawal masih menggantung, tidak ada penghalang bagi mereka yang ada di depannya, terutama kekuatan guntur suci tidak efektif untuk Xiaoyu. Bahkan lebih mustahil untuk mengancamnya. "Mengapa aku harus mengilhami kekuatan guntur suci?" kata jiwa itu. Xiaoyu membeku dan berkata, "Apakah kamu meninggalkan jiwa di sini selama hidupmu? Bukankah ada misi? Bukankah itu untuk membantu air suci untuk maju dan menghalangi pencekikan jiwa?" Jiwa mencibir, "Tentu saja tidak." "Apa?" Mata Xiaoyu membulat dan agak terkejut. "Kemajuan air suci adalah tujuanku, tetapi itu bukan tujuan mendasar. Yang ingin aku lakukan adalah menyatukan jiwaku dengan air suci dalam prosesnya. Kebangkitan, dan kemudian menguasaiku dengan surga dan bumi. Tidak ada yang akan menjadi lawanku." Jiwa itu berkata dengan bangga. Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, "Jika demikian halnya, bagaimana kamu bisa memajukan Zheng Sui jika kamu tidak menyingkirkannya?" Sambil mencibir, jiwa itu berkata, "Kemajuan air suci telah diganggu oleh Raja Air Liu Yanxi, dan itu juga agak terkait dengan Qin Yuyi di luar. Bahkan jika kemajuan itu berhasil, aku tidak bisa mendapatkannya." Langit dan bumi Zheng Sui muncul, ditakdirkan untuk menjadi Qin Yue kekuatan Raja Air Yi Liu Yanxi, bukan milikku, tentu saja aku tidak akan menembak, sehingga itu juga dapat menarik perhatian mereka yang adalah burung phoenix, dewa, dan aku. Petik 2. Dengan mengatakan itu, matanya terkunci pada Xiaoyu. Perasaan tidak menyenangkan merayap ke dalam hatiku. Kilatan aura di benak Xiaoyu menyadari tujuan sebenarnya dari jiwa ini, dan berkata, "Tujuanmu adalah aku." Jiwa itu mengangguk sambil tersenyum. "Terakhir kali aku datang ke sini, kau menemukan kekuatan guntur milikku dengan dewa setengah dewa tingkat lanjut, dan air suci tingkat lanjut tidak dapat kau peroleh lagi, jadi kau ingin mengambil kekuatan guntur milikku dan menggunakan dewa guntur setengah dewa untuk menyatukan kembali tubuh yang sempurna, dan bahkan jika kekuatan dewa guntur setengah dewa tidak dapat ditingkatkan menjadi dewa guntur langit dan bumi yang lengkap, kekuatan-kekuatannya lebih kuat daripada kekuatan serangan dewa air langit dan bumi, sehingga kau dapat mencapai keinginanmu."
Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam. Kau benar, kata jiwa itu. Menatap jiwa ini, Xiaoyu berkata, tujuanmu adalah untuk membangkitkan dirimu sendiri. Jiwa itu berkata dengan bangga, ya, kupikir pada awalnya, aku dan raja dipilih di laut dalam. Dengan bakat dan raja-rajaku, jika aku berkata, kita bisa tumbuh dewasa, dan sekarang kita adalah raksasa. Tetapi dia ingin melindungi orang-orang yang semuanya sampah, jadi kita biarkan kita gagal. Meski begitu, wilayah laut dalam benar-benar tidak terduga, dan aku akan tinggal lebih awal untuk mempersiapkan. Pikiran yang dalam, awalnya kupikir kau adalah karya yang luar biasa di surga dan bumi. Dalam hal kemampuan, memang, kau mungkin tidak lebih lemah dari kaisar. Untuk penjaga benua, untuk dunia manusia, aku tidak berharap kau melakukannya untuk dirimu sendiri pribadi. Xiaoyu berkata dengan dingin. Pribadi sendiri, jika aku berhasil membunuh raksasa lain juga dapat melindungi dunia manusia. Mengapa diriku diistimewakan? Jiwa bertanya, lagi pula, itu juga merupakan penghargaanku bahwa laut dalam dapat ditunda hingga sekarang. Jika kau ingin bunuh diri, itu sulit dilakukan. Aku akan membantunya. Xiaoyu mendengar pembunuhan yang kuat di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar tertipu oleh apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Wanita ini lebih mengerikan daripada laut dalam. Tetapi yang tidak ku mengerti adalah bahwa kau tidak mengendalikan apapun selain air suci dan guntur suci. Sekarang air suci telah dikendalikan oleh Yuyi untuk kultivasi. Agaknya kau juga ingin merebut kembali air suci untuk mengubah jiwanya. Nah, guntur suci ini tidak bekerja untukku, bagaimana kau bisa menghadapiku? Xiaoyu berkata dengan ringan. Jiwa itu tersenyum bangga dan berkata, kau memiliki jiwa Tianwei, dan mantra jiwa tidak bekerja untukmu, tetapi aku masih memiliki hal seperti itu yang dapat membunuhmu. Saat dia berbicara, dia melihat kilatan dingin di Saint Rain. Pedang ilahi yang menunjukkan ketajaman tak berujung muncul di tangan jiwa ini. Apakah kau tahu asal-usul makna tajam ini? Jiwa itu dengan lembut membelai Excalibur yang berkelap-kelip yang terbuat dari roh prajurit murni. Mata Xiaoyu menyipit dan dia berkata, itu adalah roh kental dari prajurit Kaisar Suci kuno. Jiwa tersenyum, kau benar-benar tahu banyak. Dia memantulkan Excalibur dengan ringan dan mengeluarkan suara pedang yang tajam. Apakah kau tahu bahwa Excalibur tidak ada gunanya, itu digunakan olehku. Seng Lei terputus, tetapi mungkin sekarang Tang Butian telah kehabisan metodenya dan membentuk kembali ujung pedang. Bagaimana kau melakukannya? Kau berbasis air, bagaimana kau dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan guntur suci? Dan kau juga dapat mengatur guntur suci di ranah paviliun Guntur Ling dan di sini. Xiaoyu bingung, ini juga dia terus bertanya-tanya. Kekuatan guntur suci, betapa mengerikannya kekuatan itu. Jangan katakan bahwa atributnya tidak cocok. Bahkan raksasa atribut guntur mungkin tidak sepenuhnya percaya diri untuk mencapai level seperti itu. Jadi Xiaoyu akan mengatakan bahwa jiwa ini adalah dunia yang indah sebelum kematiannya. Ini rahasiaku, dan aku tidak akan memberitahu siapapun. Jiwa itu tersenyum, aku bahkan berpikir untuk menggunakan petir untuk menahan jiwa agar tidak hancur secara langsung, tetapi kupikir, jika memang begitu, bukankah itu aku? Apakah butuh waktu lama bagi jiwaku untuk jatuh ke dalam kekuatan pasif berkekuatan rendah, jadi tidak ada gunanya bagiku melakukan itu? Xiaoyu hampir memarahi. Wanita ini hanya untuk pikirannya yang sementara, dan dia tidak menghancurkan jiwa terlarang. Benar-benar egois untuk pulang, memutus bilah Excalibur, mengumpulkan roh para prajurit di Excalibur secara paksa, dan kemudian menggunakan air suci dan darahku sebagai dasar untuk mengintegrasikan kekuatan petir. Butuh lebih dari 30.000 tahun untuk berlatih di petir. Excalibur khusus ini, kata jiwa itu sambil tersenyum, dari Excalibur ini, mudah untuk membunuhmu. Xiaoyu mencibir, kurasa tidak. Kekuatan jiwamu tampaknya tidak terlalu kuat. Selama lebih dari 30.000 tahun, kultivasimu mungkin tidak membuat kemajuan apapun. Itu karena Tang Butian selalu fokus padaku. Jika aku berkultivasi terlalu cepat, dia pasti akan mengetahuinya. Dengan kekuatannya, dan pemahamannya tentang petir yang menggelegar, dia juga memiliki perlawanan tertentu terhadap petir, hanya perlu sedikit kesempatan untuk membunuhku. Aku tidak bisa berkultivasi secara alami, jadi aku mengolah Excalibur khusus ini dengan hatiku. Jiwa itu membelai Excalibur, ini adalah pedang yang dapat membunuh Excalibur jiwa, Excalibur yang memandu kekuatan petir. Petik 2.
Sikat, jiwa itu dengan lembut memutar pergelangan tangannya, dan Excalibur menyilangkan busur di udara, menunjuk ke Xiao Yu, dan ada celah di ruang angkasa selama kekosongan itu lewat. Excalibur yang tajam dan bagus. Untuk pertama kalinya, Xiao Yu merasa bahwa dia bisa bersaing dengan pedang itu. Pedang ajaib ini pasti telah melampaui ketinggian senjata kaisar kelas kaisar perang, bahkan jika itu belum mencapai tingkat-tingkat surgawi, setidaknya tidak jauh lebih buruk. Sekalipun pedang itu bersaing dengannya, itu tidak akan lengkap. Hentikan, kata jiwa itu. Xiao Yu menatap jiwa itu, dan memang sangat kuat, tetapi tidak berlaku bagi Xiao Yu. Bagaimanapun, jiwa Tianwei bukanlah hiasan. Setiap jiwa harus berhati-hati terhadap jiwa Tianwei. Tetapi Excalibur ini lebih menakutkan. Bekerja sama dengan kekuatan jiwa itu dan mengerahkan kekuatan Excalibur benar-benar menakutkan. Excalibur khusus, biarkan aku melihat apa yang dimiliki Excalibur dan apa yang istimewa. Mata Xiao Yu tiba-tiba menjadi dingin, dan roh Raja Dewa Naga meledak ke lautan kesadaran. Roh cair kental itu segera melonjak. Dibandingkan dengan roh naga, jumlah kekuatan mental cair yang dimotivasi oleh roh naga lebih besar dan lebih melimpah. Jika Xiao Yu tidak melepaskannya sekaligus, fluktuasi yang disebabkan olehnya juga menyebabkan jiwa berfluktuasi, dan bahkan membiarkan Sein Rai memiliki gelombang fluktuasi. Kekuatan spiritual, kekuatan mentalmu, seru jiwa itu. Xiao Yu bersenandung dingin, kau tahu sudah terlambat. Kekuatan mental cair sekarang menjadi andalan terbesar Xiao Yu. Setelah didesak, bercampur dengan api warna-warni yang mengerikan, kuat dan sangat mengerikan. Bas, Excalibur bergetar cepat. Jiwa itu tahu kengerian Xiao Yu akan kekuatan mental cair, dan ketika dia memacu Excalibur, dia menembakkan pedang dingin, dan menusuk Xiao Yu seperti kilat. Badai mental, hati Xiao Yu bergejolak, dan badai mental seperti tornado meledak dari alisnya, berputar, bercampur dengan nyala api cahaya warna-warni, dan segera membungkus jiwa dengan baju besi. 10 api sihir warna-warni, jiwa itu tiba-tiba berteriak. Api ajaib 10 warna memiliki penampilannya sendiri, tetapi bahkan jika itu adalah esensi dari api ajaib 9 warna, itu juga merupakan api yang luar biasa. Anda harus tahu bahwa api ajaib 9 warna adalah kekuatan teroris yang sebanding dengan api suci. Dengan kemampuan api warna-warni tertentu, kekuatan api ini secara alami mengerikan. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan mental cair. Klik, pada saat kontak 2 lawan 2, Xiao Yu merasakan bola petir di dantian juga tampak terstimulasi dan tiba-tiba melonjak, dan ada kilatan petir kemasan, yang membuat pedang tajam itu bergetar tiba-tiba. Sedikit petir dilepaskan dari dalam. Excalibur benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah mengalami penempaan jiwa selama lebih dari 30.000 tahun. Pedang ajaib ini telah menghabiskan banyak kerja keras. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan petir suci untuk memotong ujung pedang suci-suci Tanggutian, mengumpulkan roh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan menggunakan air suci dan petir suci untuk melebur pedang suci ini, yang merupakan persiapan terbesarnya untuk kebangkitannya. Dan pedang ajaib ini juga akan berhubungan dengan penggunaan kekuatannya setelah kebangkitan. Ditempa oleh air suci dan petir suci, maka pedang ajaib ini secara alami memiliki peran tertentu untuk merangsang kekuatan air Dewa Langit dan Bumi serta guntur Dewa Langit dan Bumi. Awalnya, pikirannya adalah jika air Dewa Langit dan Bumi diperolehnya, untuk membangkitkan air Dewa Langit dan Bumi kekuatan pedang juga sulit didapat, sehingga pedang suci dapat sangat mengurangi beberapa kesulitan. Tetapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu Xiao Yu. Kekuatan spiritual yang dicairkan memiliki ancaman gangguan yang sangat besar bagi jiwanya. 10 api berwarna-warni yang melekat padanya membakar pedang suci, memengaruhi esensi air suci. Bola petir tingkat lanjut hari ini bergetar, yang bahkan mengganggu kekuatan guntur suci, jadi hampir membongkar Excalibur. Jiwa tidak pernah memimpikannya. Excalibur yang tak terkalahkan, yang dengan susah payah dikandungnya sendiri, bertemu dengan musuh bebuyutan yang mematikan untuk pertama kalinya. Dapat dikatakan bahwa dengan pengecualian Xiao Yu, Excalibur tidak memiliki musuh bebuyutan. Tetapi dia baru saja bertemu Xiao Yu. Rusak, Xiao Yu secara komprehensif mendesak roh pencairan, dengan putus asa mengaduk kekuatannya sendiri, dan roh pencairan yang ganas akan mencabik-cabik jiwa ini. Ah, jiwa itu juga mengeluarkan raungan keras, dan seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya. Excalibur di tangannya tiba-tiba gelisah,
dan 10 api ajaib berwarna-warni yang melekat padanya hancur, dan dampak bola petir itu terguncang, dan dengan cepat berbalik ke belakang, mundur dari lingkup badai mental minuman keras. Badai mental juga mencair. Melihat jiwa itu lagi, dia menjadi sedikit samar, melayang menjauh, seolah-olah akan menghilang menjadi asap hijau kapan saja, dan Excalibur di tangannya telah banyak berubah. Retakan di atasnya berjumlah 70 atau 80. Dipancarkan ke dalam, bercampur dengan beberapa roh prajurit. Begitu esensi air suci di dalamnya terlepas, ia segera ditarik keluar. Itulah hasil dari kultivasi Qin Yuyi. Adapun esensi dari Holy Thunder, mereka bergabung dengan para prajurit dan mulai menyebar, tetapi sebagian besar dari mereka masih bergabung ke dalam Holy Thunder, dan segera merangsang Holy Thunder untuk bergetar, dan paksaan yang tak terlihat juga muncul darinya. Penyebaran yang cepat ke pinggiran ternyata menjadi kekuatan yang meledak-ledak, secara aktif mencari tampilan jiwa terlarang. Adegan seperti itu membuat Xiao Yu sangat senang. Jangan terlalu senang, jiwa itu berkata dengan dingin. Kekuatan mental cairmu benar-benar kuat, tetapi jika kamu ingin memotivasinya, itu juga akan menghabiskan kekuatan. Itu akan menghabiskan waktumu, dan asteris-asterisku tetapi perlawanan pedang itu dapat terbawa, dan kemudian kamu akan tetap mati. Petik 2. Xiao Yu menyeringai dan berkata, benarkah? Bukan, sekarang kamu mendesak untuk melihatnya, aku percaya bahwa kekuatannya kurang dari 60% yang asli, dan dampaknya pada Excalibur-ku akan sangat terbatas. Jiwa berkata, kalau begitu kamu mencobanya. Xiao Yu mencibir dan mendesak roh pencairan lagi. Memang benar, jiwa itu benar, tetapi dia tidak tahu kemampuan Xiao Yu yang lain, yaitu pemulihan instan. Ini adalah bakat rasial Roh Kudus. Xiao Yu mampu pulih ke puncak saat ini, dan sekarang dia telah menggunakan metode ini lagi, dan mencapai keadaan puncak dalam waktu singkat. Badai mental lainnya, bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya, dan tidak memiliki keraguan. Jiwa akan memikirkan situasi seperti itu, dan segera terseret ke dalamnya lagi, jiwanya terkoyak oleh kekuatan spiritual cair, pembakaran pedang ajaib oleh api berwarna-warni, dan gangguan bola guntur pada esensi guntur di pedang ajaib. Semuanya terjadi lagi. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa mengerahkan kekuatan yang sama, seru jiwa itu. Ada sesuatu yang lebih mengejutkan bagimu. Xiao Yu tiba-tiba melambaikan pisau ajaib, memacu semua kekuatan tempur, mengerahkan keterampilan bertarung yang ekstrim, dan menghilangkan petir emas di sekitar bola guntur sekaligus. Pedang ilahi langsung menebas. Pedang ajaib tingkat Tongtian, meskipun tidak keluar dari sarungnya, juga memiliki kerusakan fatal pada jiwa. Jiwa itu menolak disiksa oleh badai mental. Mengayunkan Excalibur untuk melawan. Klik, pedang halus yang hampir sama yang dapat menahan kekuatan pedang, dihancurkan oleh pedang yang patah tidak dapat menahan kekuatan pedang, sehingga cahaya pedang dari pedang itu juga menyapu jiwa. Jiwa yang hampir runtuh, terkoyak oleh kekuatan mental yang mencair, tidak dapat lagi melawan, dan menjadi ketiadaan dalam waktu singkat. Hilang sepenuhnya. Sangat disesalkan betapa kuatnya jiwa ini sebelum kematiannya. Dengan kematiannya, penindasan kekuatan guntur suci juga menghilang. Awalnya, pengaturan ini disiapkan untuk air suci yang maju untuk sensui langit dan bumi, hanya untuk menemukan bahwa sensui langit dan bumi merindukannya, jadi dia beralih ke guntur dan kilat Xiao Yu yang maju, dan kemudian menekan guntur suci, alih-alih membantu air suci untuk maju, membiarkan air suci maju untuk menarik perhatian orang lain, dia menangkap kekuatan guntur Xiao Yu. Sekarang jiwa telah menghilang dan tidak lagi ditekan, kekuatan guntur suci meledak. Sebuah petir langsung meledak, larangan jiwa merah juga akan diuji. Xiao Yu awalnya ingin pergi, tetapi kekuatan paling primitif yang dihancurkan pedang ilahi membuatnya berhenti. Pecahan Excalibur runtuh. Itu berubah menjadi roh prajurit paling primitif, esensi air suci, esensi guntur suci, dan esensi pedang ilahi Tanggutian. Esensi air suci secara alami ditarik pergi oleh Qin Yuyi yang berlatih. Latihan Qin Yuyi telah sangat membantu. Esensi dari Holy Thunder menyatu dengan roh prajurit, sebagian besar menyatu menjadi Holy Thunder, dan bagian yang tersisa perlahan mengalir ke Holy Thunder. Pikiran Xiao Yu berubah, dan tiba-tiba Lei Yuntianyi dilepaskan di belakangnya. Ada Swan Thunder tertentu di Thundercloud Skywing miliknya, tetapi Swan Thunder ini hanyalah Swan Thunder biasa, bahkan bukan Swan Thunder di Dacheng Realm. Jika kekuatan menggabungkan esensi Holy Thunder dan roh prajurit dapat diperoleh, Lei Yuntianyi tidak hanya akan memberkati kecepatan,
tetapi juga kemampuan untuk membunuh, tetapi itu bukan senjata biasa. Saya khawatir mereka yang tidak memperhatikan dianggap sebagai Master Xuanzun dapat membunuh dengan satu pukulan, benar-benar trik membunuh tingkat S yang tak terduga. Xiao Yu segera mengepakkan sayap Lei Yuntian untuk bersaing memperebutkan esensi tersebut. Bola gunturnya tidak lagi membutuhkan esensi guntur suci, tetapi Lei Yuntianyi dapat melakukannya. Otak Xiao Yu mendesak untuk menyelimuti kekuatan tersebut dan mengirim semuanya ke Lei Yuntianyi. Thunderwing Skywing memiliki kekuatan mantra pola, dan itu akan menarik sejumlah kekuatan petir. Tentu saja, itu harus cukup level, tetapi seringkali cukup level, tetapi tidak mudah tertarik oleh mereka. Sekarang roh-roh elit yang menyatu ini esensi dari guntur suci adalah hal yang tidak dimiliki tanpa perlawanan apapun. Tiba-tiba, pola mantra pada sayap Lei Yuntian diaktifkan sepenuhnya, dan beberapa esensi guntur suci bergabung, sehingga jumlah kekuatan guntur yang hanya dapat dianggap sebagai pintu masuk pertama ke ranah Xuan Lei mulai meningkat dengan cepat. Tidak banyak esensi guntur suci, tetapi bagaimanapun juga, mereka adalah esensi guntur suci. Meskipun sedikit, untuk jumlah kekuatan petir yang baru saja memasuki Xuan Lei, itu adalah hal yang baik. Menyerap esensi dari guntur suci ini, Xuan Lei telah mencapai tahap kesuksesan besar dalam waktu singkat, dan kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, tidak mudah untuk masuk ke jajaran guntur ekstrim. Xuan Lei di alam Dacheng memiliki kekuatan terbatas atas kaisar peringkat ke-10. Namun, ada semangat prajurit di dalamnya. Sama seperti badai petir ekstrim, keterampilan bertarung murni itu sendiri memiliki kekuatan terbatas, tetapi dengan kilat emas dari bola guntur, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Kecuali untuk versi penyembahan Wanlong yang ditingkatkan, tidak ada keterampilan bertarung yang dapat menandingi. Kisama seperti kilat emas, kekuatannya sama-sama mengerikan dan menakjubkan. Anda harus tahu bahwa semangat prajurit, tetapi transformasi belati, juga merupakan dasar bagi belati bulan yang jatuh ke langit. Hari ini, semangat prajurit menyatu dengan esensi guntur suci dan jatuh di sayap langit awan guntur. Ketajaman Thundercloud Skywing telah melonjak, dan bahkan dapat merobek semua pertahanan. Selain guntur misterius dari alam Dacheng, kekuatannya kuat dan alami ini adalah peningkatan yang sangat besar. Xiao Yu merasakan perubahan pada Lei Yuntianyi dan menjadi bersemangat. Saat ini adalah waktu yang paling kritis, ketika ada perubahan pada Thundercloud Skywing, maka itu pasti akan membawa pukulan yang tak terduga bagi musuh. Melihat perubahan pada Zheng Lei, Xiao Yu berpikir bahwa tampaknya ada banyak semangat prajurit di dalamnya. Bagaimanapun, semangat prajurit itu tidak sedikit, jumlahnya benar-benar sangat banyak, bagaimanapun juga, itu adalah pedang dari pedang Kaisar Suci yang terputus. Xiao Yu mendekati Zheng Lei itu. Pada saat ini, guntur suci sudah berada di bawah operasi formasi mantra di altar itu, dan telah mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Dengan perasaan Xiao Yu, saya khawatir itu adalah 1/10 dari kekuatan guntur suci itu sendiri. Meski begitu, jiwa itu terlarang itu juga mudah, tetapi masih ada 9/10 tambang di sini. Ketika dia mendekat, Xiao Yu melihat Probe, dan kemudian matanya semua cerah. Di Saint Rain yang seperti petir, semua roh para prajurit terus menyusut dan mengembun, dan esensi dari Excalibur yang meledak juga berkumpul dan bergabung dengannya, secara bertahap mengembun menjadi satu. Titik pedang sepanjang 3 cm. Titik ini adalah titik pedang Kaisar Suci. Napas Xiao Yu tiba-tiba menjadi tajam. Untuk menghasilkan sarung, pisau kriket monfalnya harus memenuhi satu syarat, yaitu, senjata yang telah ditempa oleh kekuatan tingkat raksasa untuk dapat menggairahkan. Bagaimana dengan ujung pedang ini? Apakah tidak memenuhi syarat? Ujung pedang itu sendiri adalah bagian dari Excalibur milik Kaisar Suci, yang pasti telah ditempa oleh Kaisar kuno. Sekarang diperoleh oleh Tang Gutian, dan itu juga harus ditempa oleh Tang Gutian. Tempa dari dua raksasa itu secara alami dapat merangsang pedang itu. Selama pisau ajaib itu keluar dari sarungnya, kekuatan jangkrik bulan yang sederhana sudah cukup bagi Xiao Yu untuk melewati banyak level dan mungkin untuk membunuh semua Master Xuanzun. Bagaimanapun, itu adalah pedang yang luar biasa. Pedang dewa yang sebenarnya keluar dari sarungnya sendiri, dan dapat memusnahkan semua master dari Mahaguru, dan mengalahkan semua master dari alam umur panjang. Namun, itu berbeda dari dewa-dewa tingkat kaisar perang lainnya. Ia menggunakan jiwa binatang sebagai instrumen dan dapat memiliki pikirannya sendiri yang lengkap,
itu adalah pisau ajaib untuk roh. Detektif Xiaoyu meraih ujung pedang itu melihat ujung pedang terbentuk secara otomatis. Xiaoyu sangat bersemangat. Dia menyambarnya, dan tidak ada halangan baginya dari Holy Thunder. Xiaoyu dengan mudah menggenggam ujung pedang itu. Saat dia menangkapnya, dia merasakan sesuatu yang salah. Ujung pedang itu tidak sekeras besi, sangat lembut, tidak ada entitas, seolah-olah itu adalah kantong air, dan air di dalamnya adalah roh para prajurit. Ujung pedang yang sangat aneh. Xiaoyu mengeluarkan ujung pedang itu, dan sebagai hasilnya, dia melihat bahwa ujung pedang itu tidak memiliki bentuk yang nyata sama sekali, dan permukaannya hanya memiliki lapisan tipis yang tampak seperti logam. Khusus, bahan logam khusus di ujung pedang itu tidak hilang setelah disempurnakan. Sekarang Excalibur runtuh dan secara alami menyatu, dan roh para prajurit yang diserap bergabung dengannya. Selama penampilannya hancur, roh para prajurit di dalamnya akan meledak lagi. Melihat ujung pedang itu, Xiaoyu tenggelam dalam pikirannya. Apa yang harus dilakukan? Ujung pedang itu penuh dengan semangat prajurit, dan mungkin saja cukup bagi prajurit sihir tingkat kaisar perang biasa untuk melangkah ke prajurit sihir tingkat kaisar perang elit. Biarkan saja, dan Xiaoyu sangat enggan. Lupakan saja, cobalah. Jangan coba-coba, sungguh tidak mau. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri. Sayap Lei Yuntian terentang dari belakangnya, berkedip ringan, Xuan Lei dari alam daceng dengan cepat jatuh ke telapak tangan Xiaoyu, mengembun menjadi bola guntur. Dengan satu tangan, bola guntur itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi cahaya listrik. Itu tampak seperti cacing tanah dan ditahan oleh kekuatan bertarung Xiaoyu. Jika tidak menyebar, itu mengembun menjadi bentuk apapun. Xiaoyu memegang petir. Kekuatan dikirim langsung ke ujung pedang. Dia ingin membantu Xuan Lei untuk menjarah cukup banyak semangat prajurit. Dengan cara ini, kekuatan Thunder Cloud Tianyi akan meningkat pesat. Setiap poin tambahan dalam semangat prajurit dapat meningkatkan daya mematikan Lei Yun Tianyi beberapa poin. Jika jumlah yang cukup diperoleh, itu mungkin untuk menggandakannya. Fusi. Xuan Lei dan Bing Jingqi secara alami memiliki tanda-tanda fusi. Bagaimanapun, Bing Jingqi menyatu dengan esensi Sheng Lei, dan Xuan Lei ini telah melahap esensi Sheng Lei untuk mencapai tingkat pencapaian, jadi kedua fusi itu alami dan tidak ada yang merepotkan. Namun, semangat para prajurit benar-benar terlalu berlebihan. Xiaoyu merasakan sedikit, dan menemukan bahwa ada begitu banyak semangat dalam diri para prajurit, yang tidak lebih buruk daripada saat pedang ilahi diubah menjadi artefak pedang ilahi. Xuan Lei-nya terbatas, dan segera mencapai kejenuhan. Menarik guntur misterius dan kembali ke langit Thundercloud Skywing, ditemukan bahwa telah terjadi perubahan besar di Thundercloud Skywing. Thundercloud Skywing yang asli sangat tidak nyata, tetapi sekarang terasa tajam, seolah-olah tersembunyi. Sungguh kekuatan yang mengejutkan. Secara khusus, beberapa bulu di sayap tampaknya berubah menjadi pedang tajam. Xiaoyu diam-diam mengatakan bahwa dia tidak dapat menggunakannya sebagai kartu. Begitu muncul, itu harus ditemukan. Dia mengendalikan guntur Thunder Cloud Tianyi untuk mengaktifkan dan menutupi seluruh Thunder Cloud Tianyi. Ini juga mengilhami kekuatan mantra pola. Ini menyatukan ketajaman-ketajaman. Ini dapat digunakan sebagai cara serangan yang tak terduga. Hampir tidak ada pengurangan semangat para prajurit yang terbungkus dalam ujung pedang yang tersisa, dan itu masih mempertahankan penampilan ujung pedang. Jika itu adalah ujung pedang yang sebenarnya, Xiaoyu dapat merangsangnya keluar dari sarungnya. Sekarang tidak ada gunanya. Memegang ujung pedang, Xiaoyu memeriksa situasi di sini. Setelah memastikan tidak ada yang ditemukan, dia mengambil ujung pedang dan berjalan keluar dari area terlarang. Dalam perjalanan, dia melewati tempat Qin Yuyi, dan menemukan bahwa Qin Yuyi telah menerima esensi air suci, dan dia sudah mulai mencapai puncak kaisar pertempuran tingkat 9. Tepat sasaran, dan tidak ada yang aneh tentang jiwa. Kecepatan kultivasinya adalah keajaiban. Xiaoyu berjalan keluar dari gua tanpa mengganggunya. Ketika saya keluar, saya melihat Fang Lao dan banyak Xuan Fengwei menatapnya dengan gembira. Tidak perlu bagi mereka untuk berbicara. Xiaoyu mendongak dan menemukan bahwa pengekangan jiwa telah menghilang. Langit cerah, tidak ada awan, dan matahari terbit di timur. Rupanya, kekuatan guntur suci yang ditetapkan oleh Raja Pelindung lebih dari 30.000 tahun yang lalu memang secara khusus dilarang oleh jiwa ini, dan itu juga dapat memainkan peran yang begitu besar. Itu memang dunia yang luar biasa, tetapi sayangnya,
orang ini harus membunuh Xiaoyu. Kalau tidak, Xiaoyu akan bersedia membantunya bangkit kembali. Bantuan untuk Xiaoyu akan lebih besar, tetapi ambisi orang ini terlalu besar untuk dibunuh. Xiaoyu menatap langit. Dia berpikir bahwa setelah kepergiannya, pengekangan jiwa mereda. Akan ada perang dunia. Saya tidak menyangka udara akan begitu tenang, tetapi tidak ada tanda-tanda perang. Menyerah pada ini, jelas tidak mungkin, pengekangan jiwa hanyalah cara pertama mereka. Jika tidak dapat dihentikan, itu adalah invasi para penguasa alam dewa, awal dari pertempuran jarak dekat yang sebenarnya. Hanya pola di udara yang jelas. Di sisi reinkarnasi Phoenix, itu bukan lagi master sederhana dari keluarga Lin dan Hao, keluarga pedang kuno, Protos Es dan Salju, master keluarga Yuan, telah datang, ada sejumlah besar ribuan orang, semua elit. Situasi Maria masih sama, tetapi ada banyak master dari dewa-dewa matahari terbenam yang merilis hewan peliharaan sihir mereka dan naga sihir regional, momentumnya sedikit lebih baik. Adapun Ma Kongqun, ada juga sejumlah besar master dari keluarga Xiyin, dan jumlahnya telah lebih dari 2 kali lipat. Ada 4 master di belakang Ma Kongqun itu, dan mereka tidak lemah pada pandangan pertama. Akhirnya, ada sekelompok orang di sisi utara Water King's Mansion. Jumlahnya tidak banyak, sekitar 1000 orang. Tetapi 1000 orang ini semuanya adalah master, dipimpin oleh seorang master yang mengenakan baju besi, membawa pedang raksasa, mereka juga darah para dewa, dan memiliki rangsangan tertentu pada sisik naga di cincin luar angkasa Xiaoyu. Adapun istana Raja Air, Raja Angin Ni yang mengejar angin, dan orang-orang lain seperti Celestial Fang Lubin dan Kepala Xuanzang Han Zizong telah naik ke langit, mewakili kekuatan Xiaoyu, dan klan Senjian memiliki tugas lain. Tersembunyi dalam kegelapan, kupu-kupu di belakang Yulan Ruo telah melakukan putaran dengan mereka. Xiaoyu naik ke pusat kekuatan ini. Haha, sepertinya rumah Raja Airku semakin ramai. Xiaoyu melihat sekeliling, dan jika dia mengangguk samar-samar ke kupu-kupu, Yulan menoleh ke penguasa para dewa yang tiba-tiba berani bertanya, "Di mana kamu?" Sedikit, pria berbaju besi itu berkata dengan bangga, "Godforge. Farigrat, Godforge, kudengar bahwa Godforge adalah salah satu dari 5 raksasa di dunia neraka. Apakah kamu garis keturunan langsung dari raksasa itu?" Xiaoyu berkata, "Itu adalah patriark dunia manusia yang ditempa dewa kita. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melihat patriark kita." Farigrat berkata dengan bangga, "Aku hanyalah patriark yang dikirim untuk membantu suku malaikat dan memutus aliran air suci. Apakah ada badai lagi di daerahmu?" Xiaoyu berkata sambil tersenyum, dengan semacam penghinaan. Memang ada lebih dari 1000 orang. Saat ini, sulit untuk mengubah polanya. Farigrat tertawa dan berkata, 1000 orang dapat menyelesaikan seluruh rumah Raja Air. Xiaoyu mendengar kata-kata itu, dan dia banyak bicara. Ma Kongqun, Farigler tampaknya melihat maksud Xiaoyu, untuk memobilisasi kalian semua untuk menghentikan reinkarnasi Phoenix dan Dewa Matahari terbenam, pihak Raja Air memberikannya kepada kami. Haha, aku akan menunggumu saja, skuadron Excalibur paling elit di dunia klan Sensu. Aku juga ingin melihat seberapa kuatnya, jika itu legendaris, bahwa ribuan orang dapat menghancurkan kota Senwu. Ketika Ma Kongqun mendengarnya, dia tertawa. Xiaoyu mengangkat alisnya, dan cukup marah, 1000 orang benar-benar dengan gila mengatakan bahwa mereka dapat menghancurkan kota Senwu. Kota Senwu, tetapi memiliki kekuatan seni bela diri dan keluarga Han, serta kekuatan suku pedang kuno, Protos Es dan Salju, dan beberapa keluarga lainnya, kekuatan ras, kekuatan untuk berpartisipasi dalam perang sudah cukup untuk memilih 10 juta orang, dengan hati-hati memilih puluhan ribu ahli, cukup untuk membunuh mereka dengan bersih. Tetapi ini bukan orang-orang dari Godforge, tetapi Ma Kongqun, patriark keluarga dunia jahat. Ini tidak mungkin hanya kata-kata kosong. Aku hanya tidak mengerti seberapa mampu skuadron Excalibur itu. Seluruh kepatuhan, bersama dengan patriark, dan kekuatan suku Phoenix dan kekuatan Dewa Matahari terbenam, lihat apakah beberapa keluarga dewa kita dapat menghancurkan elit dunia manusia dan dunia iblis neraka pada saat yang sama. Ma Kongqun tertawa. Dengan perintahnya, para master yang mengepung rumah Suiwang naik ke udara. Mereka membentuk 2 tim. Tim pertama adalah master dari keluarga Jiwa Elang, dan ada hampir 10.000 orang. Mereka berbeda dengan para master dari reinkarnasi Phoenix, dan ada banyak orang dengan karakteristik keluarga Jiwa Elang.
Para master yang dipimpin oleh keluarga Xiyin milik Ma Kongqun bergerak lebih dekat ke matahari terbenam. Xiao Yu, para dewa matahari terbenam akan melawan keluarga jahat ini untukmu. Ingatlah kebaikan ini, kata Maria. Xiao Yu mencibir dan mengabaikannya. Hanya dengan melihat kekuatan para master dari ribuan dewa klan keberuntungan, inilah masalahnya, dan dengan sengaja memberi para dewa dari kelompok pedang 1000 pria kesempatan untuk bermain. Ma Kongqun, bertarunglah hingga jarak jauh. Maria terbang ke kejauhan. Ma Kongqun tertawa, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Karena Maria menciptakan kesempatan bagi mereka untuk membiarkan Brigade Excalibur God Forge mengerahkan kekuatan mereka sebanyak mungkin, dia tentu saja dengan senang hati setuju dan memimpin sekelompok ahli untuk mengejarnya. Melihat ini, Phoenix Reinkarnasi juga belajar untuk terlihat seperti itu, dan membawa hampir 10.000 master yang dipimpin oleh keluarga jiwa elang ke kejauhan, dan segera menyerahkan rumah Raja Air ini. Dengan cara ini, para master rumah Raja Air tidak lagi takut, dan bangkit satu demi satu. Dalam hal jumlah, para master rumah Raja Air alami memiliki keunggulan absolut, dan mereka tidak mengindahkan tuan-tuan ribuan dewa. Pada saat yang sama, Ratu Kupu-Kupu Yulan Ruo diam-diam datang ke arah Xiao Yu. Benar-benar tepat waktu kau datang ke sini. Xiao Yu tertawa, aku datang ke sini hanya setelah mendapat berita. Jika Ratu Kupu-Kupu Anggrek tidak berekspresi, ketika ada orang luar, dia adalah gunung es yang berjarak ribuan mil jauhnya, dan acuh tak acuh, bahkan jika dia menghadapi Xiao Yu sendirian, dia hanya sesekali membiarkan Xiao Yu melihat sesuatu seperti rumah wanita. Xiao Yu berkata tiba-tiba, berita. Berita apa? Bukankah kau berlatih di Pulau Sihir Api Penyucian? Dan apakah pakaian gerhana milikmu telah diberkati oleh kekuatan kedua alam? Apakah ada perubahan mendasar? Apakah ada kenangan yang ditinggalkan oleh Raja? Serangkaian pertanyaan membuat Butterfly Orchid menatap Xiao Yu dengan aneh. Xiao Yu yang tidak nyaman yang menatapnya berkata, apa yang kau lakukan menatapku seperti ini? Bagaimana kau tahu bagaimana pakaian gerhana itu diberkati dengan kekuatan? Apakah kau tahu ingatan yang ditinggalkan oleh Raja Manusia? Yulanru bertanya pada gilirannya. Oh, ini adalah sesuatu yang aku simpulkan setelah aku berpisah darimu. Aku juga tahu banyak hal, seperti penyebab sebenarnya kematian Raja Manusia, tetapi aku hanya menyimpulkannya. Itu tidak diverifikasi. Aku tidak tahu apakah itu benar. Xiao Yu tidak mengatakannya secara rinci, tetapi hanya mengatakannya. Yulan Ruo berkata dengan keras, kau benar. Pakaian gerhana bulan tidak benar-benar digunakan untuk celah antara dunia dewa dan iblis. Fungsi sebenarnya adalah untuk menyerap kekuatan asli dunia manusia dan dunia dewa dan iblis. Formasi sihir khusus, dan kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh Raja Manusia, sehingga pakaian gerhana telah berubah secara dramatis. Sejauh menyangkut mutu, setelan gerhana seharusnya dapat dianggap sebagai mutu senjata terbaik bagi prajurit kekaisaran. Hanya saja kekuatan sumber para dewa belum terintegrasi. Jika dapat dipenuhi, ada kemungkinan tertentu bahwa itu sebanding dengan Tongtian. Peluangnya tidak tinggi. Bagaimanapun, Raja tidak terlalu mahir dalam penyempurnaan setelan. Petik 2. Meski begitu, dengan setelan Eclipse, kekuatan tempur Yulan Ruo telah meningkat pesat. Xiao Yu melirik Master 1000 orang yang dipimpin oleh Varigler. Pada saat ini, dia sudah menghadapi klan Celestial dan Xuanzang. Jika Anda berbicara dengan Yulan, hati Xiao Yu terbuka, dan hatinya telah terbuka untuk waktu yang lama. Dia terkunci di Menara Dewa Air. Dia tampaknya tidak ada hubungannya. Faktanya, dia sedang mencari pengkhianat di Istana Raja Air. Penguasa sejati juga merupakan darah langsung dari raksasa malaikat para dewa. Dengan setelan Eclipse, seberapa tinggi kekuatanmu? Xiao Yu bertanya. Yulan Ruan mengerang, sulit untuk mengatakannya. Kamu seharusnya bisa melawan Master Xuanzun berikutnya tanpa jatuh ke angin. Xiao Yu mengangguk, dan berkata, itu bagus, Master Dewa tersembunyi ini. Aku masih sakit kepala, bagaimana aku bisa mengatasinya? Sinertongnya tidak dapat menemukan orang yang tersembunyi itu, sama seperti Ma Kongqun, dia memiliki cara tersembunyi, tetapi matanya terbuka, tetapi dia dapat mengeluarkan orang yang tersembunyi itu. Masih ada beberapa orang yang tersembunyi di luar Istana Raja Air ini. Bakat tersembunyi itu benar-benar yang paling mengerikan. Dua di antaranya menarik perhatian Xiao Yu karena dia tidak dapat melihat kekuatan mereka. Aku juga menemukan bahwa wanita di sisi timur Istana Raja Air memberikannya kepadaku.
Yu Ruo berkata dengan percaya diri. Xiao Yu tertawa, jangan khawatir, orang-orang tidak terburu-buru untuk menyerang, kami bahkan kurang cemas, lagi pula, air suci tingkat lanjut sangat istimewa untuk waktu yang singkat, saya juga menikmati mereka menunda waktu, sehingga kami dapat dengan mudah melewati itu. Ini adalah waktu yang paling sulit. Dia berhenti dan berkata, baiklah, mari kita bicara, pengalaman seperti apa yang Anda miliki di api penyucian Modao dan berita apa yang Anda dapatkan. Petik 2. Di Pulau Neraka Api Penyucian, masih ada Zhou Zhenwang, Lang Santian dan Lin Dongyun. Mereka mencari harta karun terakhir dari keluarga Nangong. Pulau Sihir Api Penyucian memiliki harta karun Nangong, yang sedang saya latih. Kemudian, Zhou Zhenwang menemukan harta karun Nangong. Mereka ingin membukanya, dan itu mengilhami kekuatan yang sangat kuat. Ini membuat saya terbangun dari kultivasi dan menemukan bahwa harta karun Nangong ternyata adalah penjaga kekuatan dunia manusia. Setelah hasilnya dibuka, kekuatan gerhana diserap oleh pakaian gerhana. Yulan Ruo berkata dengan sangat sederhana, tanpa merinci, saya akan membantu mereka untuk membantu mereka dikirim ke daerah padat yang unik untuk harta karun Nangong. Mereka memberitahu saya bahwa ada vitalitas yang sangat melimpah di langit dan bumi. Itu adalah tanah kultivasi. Hanya setelah mencapai tingkat ke-10 kaisar perang kaisar mereka dapat keluar darinya. Banyak air roh suci dapat mengubah tubuh dan mempercepat kultivasi. Ada juga banyak keterampilan bertarung, jadi mereka memberi saya beberapa keterampilan bertarung angin, dan saya pergi. Petik 2. Saya kembali berlatih dan menemukan bahwa pakaian gerhana itu berbeda, jadi saya ingin mempelajarinya, dan menemukan bahwa masih ada kenangan yang ditinggalkan oleh raja segala raja, dengan sedikit konten. Itu tidak lebih dari tujuannya untuk melakukan itu, untuk membunuh Phoenix. Setelah setelan gerhana bulan diintegrasikan kembali dengan kekuatan asli alam dewa, itu dapat memiliki pengekangan yang mematikan terhadap klan Phoenix. Akan sangat mudah untuk membunuh klan Phoenix, dan saya juga berlatih dengan kekuatan setelan gerhana bulan untuk mencapai titik di mana saya berada sekarang. Petik 2. Saya berpikir untuk terus berlatih, di mana saya tidak terpengaruh oleh pengekangan jiwa. Saya dapat berlatih sesuka hati dan langsung masuk ke alam Xuanzun. Saya tidak menyangka bahwa saat ini, ada master dari dunia neraka yang pergi untuk memurnikan pulau ajaib. Itu untuk naga guntur bermata 3, jadi saya mengikuti secara diam-diam, dan ingin melihat apa yang terjadi pada naga guntur bermata 3. Akibatnya, mereka mendengar bahwa sejumlah besar master telah dikirim ke Pulau Dewa Donghai, dan mereka telah Raja Guntur Phoenix Kutianming memiliki pemahaman diam-diam, mencekik air suci untuk maju, dan kemudian pergi. Demikian pula, sesuai dengan persyaratan Raja Phoenix dan Guntur, kamu harus memusnahkan beberapa orangmu dengan cara itu, dan kemudian kedua kemudahan ini dapat digabungkan. Anda di sini untuk memutus daya yang Anda kendalikan. Petik 2. Mendengarkan narasi sederhana Yulan Ruo, alis Xiao Yu tidak bisa menahan kerutan. Jika demikian, maka penahanan keluarga roh elang dalam reinkarnasi Phoenix pasti sangat terbatas, atau mungkin dikembalikan. Maka pihak Maria pasti mustahil untuk benar-benar melakukannya. Dan orang-orang ini akhirnya akan membunuh Ben Sui Wangfu. Dengan cara ini, bahkan jika itu bisa bertahan, saya khawatir akan ada kerugian yang cukup besar. Selain itu, pasukan Excalibur 1000 orang ini yang sangat diharapkan oleh orang-orang di dunia dewa bahkan lebih mengancam, dan tidak ada banyak master tersembunyi. Tetapi rasanya lebih berbahaya. Xiao Yu ingin membasmi tim Excalibur ini terlebih dahulu. Mereka terbunuh, setidaknya untuk memastikan kekuatan rumah Raja Air, dan kemudian bertarung dengan dunia luar. Ada berita lain, wajah Yulan Ruo sedikit bermartabat. Menurut informasi yang kuterima, tampaknya ada pergerakan dalam pengaturan teologi matahari terbenam. Ada seorang guru dari dunia dewa yang mungkin membantu para dewa secara diam-diam dan mencegah kemajuan air suci. Orang-orang tidak bergabung dengan teologi matahari terbenam, dan mereka tampaknya memiliki status yang lebih tinggi daripada Maria, jadi mereka tidak terikat oleh perjanjian mantra sebelumnya. Xiao Yu mencibir dingin, benar-benar sapi, hantu, dan ular telah habis. Aku tidak berpikir Xiao Yu marah. Aku benar-benar mengira itu adalah harimau yang sakit. Bersenandung, lalu mulai dengan pasukan dewa ini. Dia berbicara, dan ketika dia memutar pergelangan tangannya, ujung pedang muncul di tangannya. Ujung pedang itu berisi semangat prajurit yang tak ada habisnya. Tangan Xiao Yu melonjak, melilit bilah pedang, dan tiba-tiba berseru,
Farigrat, jika kamu ingin menyerbu rumah Raja Airku, pertama-tama lihat apakah kamu memiliki nasib untuk membawaku. Dia menjabat tangannya dan melemparkan pedang itu. Pedang terbang yang tidak pasti. Ini adalah teknik pisau terbang yang dikuasai oleh Xiao Yu, yang memiliki kemampuan untuk terbang maju mundur secara bergantian. Dapat dikatakan sebagai trik pamungkas dari metode serangan jarak jauh pisau terbang. Begitu dipamerkan, suara siulan tajam dikeluarkan, dan kilat terbang di atasnya. Farigler siap menyerang. Dia tiba-tiba mendengar suara Xiao Yu. Dia melihat tembakannya dan tertawa. Aku berkata bahwa Xiao Yu hebat. Hari ini, aku juga akan mengajarimu. Excalibur keluar dari sarungnya, dan pedang raksasa, yang panjangnya 2 meter dan lebar 30 cm, mengambil angin dengan angin kencang. Sikat, saat Excalibur mengenai, ujung pedang sedikit bersentuhan, segera berbalik arah, dan terbang di depan Farigrat. Oh, kekuatan tempur yang tersisa di atas ujung pedang tiba-tiba meledak, dan lapisan logam aneh di permukaan yang membungkus roh para prajurit juga menghilang, dan energi para prajurit di dalamnya meledak keluar. Sungguh roh prajurit yang perkasa. Segera setelah letusan itu, Farigler ditenggelamkan oleh roh-roh prajurit yang seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan jeritan itu tidak dikeluarkan, dan itu benar-benar selesai. Roh prajurit yang sama juga membungkus apa yang disebut skuadron Excalibur. Tebasan roh prajurit yang tak terhitung jumlahnya seperti segenggam persenjataan kelas prajurit kaisar, dengan ratusan ribu di antaranya, dan mereka terus-menerus terkena dampak. Dapat dibayangkan apa yang dihadapi para penguasa para dewa. Hanya dalam sekejap, skuadron pedang Excalibur hancur dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Brigade Excalibur, seluruh pasukan hancur. Roh para prajurit yang kejam tidak mendengarkannya. Selain itu, para penempa dewa sendiri menggunakan roh para prajurit untuk memadamkan baju besi senjata. Oleh karena itu, di setiap pedang dewa, baju besi itu berisi roh prajurit. Membuat roh prajurit bertambah, tetapi tidak berkurang. Jika roh prajurit itu liar, bukankah itu akan menghancurkan istana Raja Air? Begitu Xiao Yu hendak menyerang, dia mendengar bisikan pedang di telinganya. Tetapi itu adalah pedang menari Kaisar Lanruo. Pedang ini adalah bantuan Xiao Yu untuk mencapai prajurit tingkat Kaisar Perang teratas. Pedang itu juga digunakan oleh Xiao Yu dalam bencana Scourge. Pada saat ini, pedang itu tidak digunakan oleh Yulan jika secara otomatis terlontar dan terbang masuk. Dalam roh prajurit yang menari dengan liar, dentang, Jianming melanjutkan, dan roh prajurit yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh pedang Wu Liu Zuanghuang sekaligus, dan pedang Wu Liu Zuanghuang yang sama juga mulai memancarkan tepi tajam yang lebih menakjubkan. Mahir, Xiao Yu, Yulan Ruo, Fang Lubin, dan semua orang lain yang melihat mereka memiliki ide seperti itu di benak mereka. Itu telah mencapai puncak Excalibur tingkat Kaisar Pertempuran. Jika ditingkatkan lagi, akan menjadi level berapa? Prajurit sihir level Tongtian. Tentu saja, itu adalah level dengan meteor bulan. Kali ini, Istana Raja Air ramai, pusat kota ramai, dan seluruh pulau Laut Cina Timur ramai. Dampak Raja Air Liu Yanxi pada ranah Xuanzun sudah sangat menggerahkan. Bagaimanapun, itu berada di bawah kendali jiwa, yang sangat berbeda dari mereka yang tidak terpengaruh oleh ini. Air suci surga dan bumi tingkat lanjut air dewa telah membangkitkan perhatian yang tak terbatas, menarik para penguasa dunia dewa, dunia iblis dewa yang kuat. Tidak apa-apa sekarang, pada saat ini, pedang Wu Liu Zuanghuang juga harus maju. Tujuannya juga untuk membuat siapapun iri, cemburu, dan mendambakan senjata ajaib surgawi. Rumah Raja Air, mustahil untuk hidup tanpanya membunuh ribuan pasukan pedang dengan satu tangan, atau pengaruh klan Shenzhou yang seharusnya menjadi yang terkuat di dunia manusia, belum diperhatikan sebelum kemajuan pedang Wu Liu Zuanghuang, dibandingkan dengan pedang Wu Liu Zuanghuang untuk pencapaian tingkat lanjut pedang Wu Liu Tongtian. Pasukan Excalibur adalah umpan meriam. Tidak ada yang peduli sama sekali. Mungkin hanya para penguasa ras manusia dari God Forge yang akan tertekan. Xiao Yu tidak menjadi fokus. Semua mata tertuju pada Wu Liu Zuanghuang Jian. Para penguasa para dewa yang bersembunyi dalam kegelapan melihat situasi Wu Liu dan pedang kaisar, dan mereka semua terkejut sesaat, sehingga mereka tidak dapat menyembunyikan tubuh mereka, dan mereka segera dikunci oleh Xiao Yu. Lakukan. Jika Xiao Yu dan Yulan saling memandang tanpa komunikasi apapun, mereka akan memiliki pemahaman yang sangat baik dan menyerang pada saat yang sama. Excalibur,
Excalibur menyala pada saat yang sama. Sambil memegang pedang ajaib, Xiao Yu mendarat di tanah seperti kilat, dan langsung masuk ke tanah. Yulan Ruo memegang pedang gerhana. Pedang ini juga telah berubah dan telah mencapai titik pedang kaisar pertempuran pohon willow menari yang lebih rendah, dengan kekuatan pakaian gerhana yang lebih baik. Dia langsung menuju ke tuan wanita yang bersembunyi di sisi timur rumah Raja Air. Dua tembakan juga menyebabkan kegelisahan di semua orang. Bunuh! Raungan terdengar seperti guntur. Para master tersembunyi dari alam ilahi bergegas masuk, dan sebagian besar dari mereka pergi ke pedang pohon willow menari, dan mereka ingin merebutnya. Lindungi Excalibur. Feng Wangni mengejar angin sebagai koordinator dan segera memerintahkan. Fang Lao dan Xuan Fengwei yang menjaga gajah langit di dekat area terlarang segera naik ke langit dan menghalangi para master para dewa yang merebut pedang. Pembunuhan dimulai. Desis. Suara mendesis mengosongkan kekosongan. Saya melihat bahwa Bing Feng memimpin banyak master untuk menyingkirkan penghalang keluarga jiwa elang ilahi, dan bergegas dengan tujuan yang kuat. Kekuatan Phoenix dan keluarga jiwa elang yang hanya berpura-pura menahan satu sama lain benar-benar melancarkan pertarungan gila. Pedang ajaib untuk mencapai tingkat surgawi pasti sepadan dengan melepaskan semua prinsip di hadapan mereka. Para master yang dipimpin oleh keluarga jiwa elang ilahi mengelilingi mereka, dan Bing Feng keluar untuk merebut Excalibur. Raung, Long Yin mengguncang langit. Aku melihat Maria berdiri di atas naga iblis neraka, memimpin hampir 100 master dewa matahari terbenam, dan tujuan alaminya jelas. Demikian pula, ada ratusan orang dalam kelompok Makom keluar dari medan perang. Kekuatan mereka mirip satu sama lain, jadi mereka tidak menyerupai Phoenix reinkarnasi, menempati keunggulan tertentu. Jika Anda menambahkan master tersembunyi dewa, dalam hal ini, itu masih merupakan pertarungan jarak dekat dengan kekuatan yang hampir sama. Tidak seorang pun bisa mendapatkan pedang Kaisar Wuliu, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka. Raja Angin Ni yang mengejar angin juga segera mengirimkan pasukan dan mulai melawannya. Xiao Yu mengintai di bawah Master Dewa tersembunyi menggunakan versi peningkatan dari teknik pedang tanah. Begitu dia muncul dari tanah, dia membunuh lebih dari 10 master. Kau memang menemukan kami sejak lama. Di antara beberapa orang di sini ada master dengan angin pamungkas, tetapi master angin dunia para dewa. Awalnya Xiao Yu berencana untuk menyelinap menyerang dan membunuh orang ini. Aku tidak menyangka orang ini bergerak begitu cepat. Aku tidak tahu apakah Xiao Yu juga diserang olehnya, tetapi dia menghindarinya terlebih dahulu. Kaulah yang membunuhmu. Di mana Xiao Yu akan berbicara terlalu banyak dengannya. Musuh terlalu banyak, dan beberapa pemain top harus disingkirkan secepatnya untuk menstabilkan situasi. Kata-kata itu tidak jatuh, Xiao Yu telah mati dengan satu pedang. Master Feng Jia tersenyum, dan tubuhnya sedikit berkibar. Kemudian dia terbang menjauh. Xiao Yu tidak menarik kembali pedangnya. Dia menebasnya dan membunuh banyak master yang dibawa oleh Master Feng Jia di jalur ini. Lebih dari 20 orang. Bersembunyi. Kalau begitu biarkan orang-orangmu mati dulu. Xiao Yu berkata dengan dingin. Keterampilan bertarung kaisar. Xiao Yu mengayunkan pedang dan menebasnya. Langit penuh dengan cahaya, menempuh jarak 100 meter, menutupi semua orang yang dibawa oleh para Master Feng Jia. Sendirian, tidak banyak orang yang datang dari keluarga angin, yaitu, lebih dari 100 orang, dan mereka telah terbunuh hampir 40. Ini termasuk semua orang yang tersisa. Lihat sampai mati. Master keluarga Feng sangat marah, dan tangannya adalah pedang tipis, menusuk seperti kilat. Demikian pula, ada juga beberapa master kaisar pertempuran tingkat 10 di keluarga Feng yang telah bergabung untuk menyerang. Yah, dalam bayangan pedang cahaya pedang langit, itu terkoyak. Lebih dari 20 orang melarikan diri. Xiao Yu menatap dingin pada pedang yang ditusuk. Dia sama sekali tidak menusuk pedang itu, dan tidak bermaksud menghindar. Selama jeritan-jeritan, 6 atau 7 orang dalam keluarga Feng dipenggal. Pedang dari Master Feng Jia yang sama juga telah mencapai jarak Xiao Yu sekitar 1 meter, yang sudah mustahil untuk dihindari. Master Feng Jia mengungkapkan senyum ceroboh. Dengan jarak yang begitu dekat, tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat menahannya. Cahaya pelindung. Pada saat Excalibur tiba, seberkas cahaya menyambar dan membungkus Xiao Yu. Terputus. Pedang ilahi menghantam cahaya pelindung khusus tubuh ilahi tertinggi, segera muncul banyak retakan, dan dengan cepat patah, dan terus bergerak maju,
upaya perlawanan ini, tubuh bagian atas Xiaoyu telah miring ke belakang. Pedang halus ini memberi Xiaoyu perasaan bahwa itu jauh lebih kuat daripada Excalibur tingkat kaisar pertempuran tingkat lanjut biasa. Dia secara alami tidak akan menggunakan tubuhnya untuk melawan. Jadi pedang tipis itu menggosok ujung hidung Xiaoyu, sementara Xiaoyu bersandar, lutut kaki kanannya terangkat, dan dia dengan ganas melewatinya. Engah, awalnya, rencana Xiaoyu adalah untuk menguasai dada dan perut tuan keluarga Feng. Bahkan jika dia tidak dapat terluka parah, dia dapat memberikan banyak luka. Namun, dia tidak menyangka bahwa tuan keluarga Feng melihat perilaku Xiaoyu. Pedang itu memotong, dan begitu dia berhenti, lutut Xiaoyu ditekan ke selangkangan tuan keluarga Feng. Tak perlu dikatakan lagi tentang nasib orang malang itu. Lutut dan kaki itu dapat mematahkan pilar besi padat setebal 1 meter, apalagi tubuh manusia. Bahkan tubuh dewa tertinggi Xiaoyu mungkin tidak dapat menahannya, dan dia tidak berani bereksperimen. Apa? Tuan Fengjia segera mengeluarkan teriakan menjerit, menyemprotkan darah, terbang melintasi selangkangan, jatuh dengan keras ke tanah, mata membulat, menunjuk Xiaoyu dengan jari-jarinya, dia tidak mau mati, angin ekstrim, semua jenis kekuatan masih tidak berhasil, jadi itu terbunuh. Tidak menatap, Xiaoyu mengangkat bahu dan berkata, maaf, itu tempat yang salah. Aku tidak akan melakukannya lain kali. Mata Fengjia yang kesal berputar, dan dia mati. Membunuh orang ini, Xiaoyu menghunus pisau dan menembak Tuan Fengjia yang tersisa. Bertarung, Tuan Fengjia menggeram. Kekuatan lebih dari 20 orang ini juga sangat arogan. Di antara mereka, ada 10 kaisar tingkat. Efektivitas tempur gabungan sangat mengerikan. Setidaknya 10 kaisar tingkat atas biasa sulit untuk disaingi. Sikat, mereka bergegas. Kaki Xiaoyu juga mendarat dan menghilang dari udara tipis. Sebelum orang-orang ini bereaksi, Xiaoyu muncul di belakang mereka, menyapu pedang. Puff-puff, mereka yang tertinggal di belakang sendiri lemah dan bahkan lebih tak tertahankan. Mereka hanya membunuh lebih dari 10 orang dengan satu tembakan, dan melukai 3 atau 4 lainnya. Orang di depannya berteriak dan berbalik untuk melawan. Xiaoyu bergidik, roda waktu yang ringan melayang ke udara dan mengunci mereka dalam satu klik. Di penjara, peningkatan potongan perisai rusak, sekop cahaya diproyeksikan, jarak 10 meter, dan Xiaoyu mengayunkan pedangnya untuk menyeberanginya. Sebelum waktu itu, roda cahaya pecah, dan cahaya sekop menyeka leher orang-orang ini. Kekuatan keluarga angin berakhir. Xiaoyu melompat ke sini dengan kilat, mengambil semua cincin ruang angkasa para Master Fengjia. Tidak seorang pun dapat menjamin apakah ada sesuatu yang baik di dalamnya. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya, jadi dia fokus pada medan perang lainnya. Ada 3 kekuatan yang bersembunyi dalam kegelapan. Xiaoyu membunuh sisi keluarga Feng. Sisi timur seharusnya dari para dewa yang bertarung. Itu telah ditekan oleh Yulan Ruo, dan sisanya adalah kekuatan keluarga Lei. Mereka telah bergegas ke daerah tempat mereka bersaing untuk mendapatkan pedang Wu Liu Zanhuang. Para master rumah Raja Air semuanya dikirim. Bahkan jika itu adalah api yang dipimpin oleh Ren Zilong, Raja Guntur, dan Xuan Leiwei dari Istana Raja Guntur semuanya tertembak. Secara alami Istana Raja Api dipaksa. Xuan Tiwei adalah mahakarya para tetua keluarga Senjian. Sulit untuk dipahami. Tidak banyak orang yang benar-benar bisa mendekati pedang Kaisar Wu Liu. Master keluarga Lei di alam ilahi, Ma Kongkun adalah sebuah pesta. Maria di bawah matahari terbenam. Bing Feng di pihak Phoenix. Adapun rumah Raja Air, 4 orang berhadapan dengan mereka, yaitu, Raja Angin Ni mengejar angin, Patriark Surgawi Fang Lubin, Patriark Xuanzang Han Zizong, dan tetua klan Senjian. 8 orang saling berhadapan di udara. Semua orang menatap pohon willow yang menari dan pedang kaisar. Adapun perang orang lain, levelnya tidak cukup, dan kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh mereka berdelapan tidak akan dapat diakses. Xiaoyu menatap dengan dingin, Sinertong membuka dengan kecepatan penuh, mencari master dari neraka. Karena Yulan mengatakan bahwa ada orang seperti itu, dia pasti tahu lebih banyak tentang persembunyian, dan kemungkinan kekuatannya telah melampaui pangkat Kaisar ke-10. Itu harus digali. Lalu ada Xiaoyu yang juga memperhatikan urat nadi Dewa Air, dan juga mencari orang dalam rumah Raja Air. Jadi Xiaoyu tidak segera keluar dari kegelapan. Xiaoyu seperti hantu,
dan mulai bergerak maju mundur masuk dan keluar dari rumah Raja Air melalui versi tembikar tanah liat yang ditingkatkan, mencari tuan yang mungkin tersembunyi dalam kegelapan. Biarkan dia mencari puluhan kali di dalam dan di luar rumah Raja Air, tetapi tidak menemukan apapun. Tuan dari dunia neraka tampaknya menghilang entah dari mana. Xiaoyu bertanya-tanya, dia tidak bisa tidak memiliki keraguan, apakah dia tidak begitu pribadi sama sekali. Aku bertanya-tanya, tetapi sebuah sosok tiba-tiba terlintas di hatiku. Pikiran Xiaoyu langsung terputus, matanya berkedip dingin dan menatap ke dalam urat air, tiba-tiba menghentakkan kaki, dan sekali lagi menampilkan versi seni tanah yang ditingkatkan. Langsung masuk ke dalam urat air ada menara dewa air di atas urat dewa air. Karena kemajuan air suci, itu tidak dapat berperan, tetapi menara dewa air pelindung mencegah orang masuk ke sini. Tersembunyi di antara para master, ada 10 Master Hu. Karena atributnya, dan satu-satunya pintu masuk ke urat dewa air ada di sini, jadi kebanyakan dari mereka berada di menara dewa air dan air spiritual di urat dewa air dekat dengan air misterius. Ini adalah satu-satunya pintu masuk yang telah diblokir. Tetapi mata Xiaoyu terkunci padanya, dan ada seseorang dari ketiadaan yang tidak diharapkan Xiaoyu. Itu adalah salah satu dari 10 anggota yang direkomendasikan Raja Api Renzilong untuk bergabung dengan penjaga-penjaga. Xiaoyu hampir tidak memiliki kesan pada orang ini, tetapi hanya samar-samar ingat bahwa orang ini tampaknya bernama Guan Yuseng, yang merupakan 10 orang yang direkomendasikan oleh Raja Api Renzilong. Di antara mereka, rasanya yang paling biasa. Dia benar-benar muncul di urat air dari udara tipis. Dan daerah itu berada di daerah perairan misterius, di mana ia dekat dengan perairan ekstrim. Bagaimana ia muncul, saya tidak tahu. Di tempat perlindungan yang begitu besar, ia benar-benar dapat muncul. Apa artinya? Xiaoyu menebak dengan samar. Ia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jika master bernama Guan Yuseng ini menerobosnya, konsekuensinya tidak akan terpikirkan, dan kemungkinan besar akan menyebabkan kegagalan air suci untuk maju, dan akan ada masalah dalam keselamatan hidup Liu Yanxi. Terlepas dari kemajuan air suci, kekuatannya sangat kuat, tetapi dalam proses kemajuan, jika ada sedikit perbedaan, ia mungkin gagal. Bagaimanapun, yang maju adalah surga dan bumi yang paling menakutkan, dan Anda dapat menghancurkannya dengan memasukkan beberapa api. Xiaoyu langsung menyerbu ke daerah air hitam. Guan Yuseng tidak tahu barang-barang khusus apa yang ada di tangannya. Ia tidak terpengaruh oleh air hitam dan dapat menyelam secara normal, terutama jika ia memiliki sifat api. Setelah beberapa kilatan, Xiaoyu menghalangi jalan Guan Yuseng. Guan Yuseng, yang sedang menyelam, jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyu akan merasakannya. Untuk sesaat, dia waspada, dan lapisan api tiba-tiba muncul di tubuhnya. Bing Yan, Xiaoyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat api ini. Itu sama dengan api es yang dikuasai oleh Bing Feng. Ini adalah jenis api yang paling istimewa. Itu dicampur dengan sedikit air dan dapat menyatu dengan air tanpa terjadi bertentangan. Bagaimana kamu bisa masuk? Xiaoyu dengan paksa menatap Guan Yuseng, dan berkata dengan suara keras. Bagaimana aku bisa masuk, dan mengapa aku harus memberitahumu? Guan Yuseng melihat Xiaoyu tanpa rasa takut sedikit pun, tetapi wajahnya penuh dengan senyum. Melihat Guan Yuseng, Xiaoyu berkata dengan suara yang dalam, kamu adalah orang dari dunia dewa. Guan Yuseng berkata, mengapa kamu menyimpulkan bahwa aku adalah orang di alam dewa, bukan di perairan dalam, dan garis keturunanku bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami dengan metode yang telah ketinggalan zaman selama bertahun-tahun. Dia juga mengakui secara tidak langsung. Tebak, kata Xiaoyu. Guan Yuseng membeku sejenak, tetapi tidak menyangka bahwa Xiaoyu akan dibocorkan kebenarannya. Karena itu adalah orang dari dunia dewa, maka kamu adalah orang yang terhubung langsung dengan darah malaikat dewa raksasa yang tersembunyi di rumah Raja Air. Jika demikian, maka orang itu pasti ada di urat dewa air ini. Xiaoyu segera menganalisis. Urat air ini terlihat seperti pertahanan yang kokoh, tetapi sebenarnya memiliki kelemahan terbesar, yaitu pengkhianat. Keberadaan pengkhianat telah lama diketahui, dan mereka yang diatur dalam urat air untuk tujuan ini semuanya dapat dipercaya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa pengkhianat itu ada di sini. Baiklah, Xiaoyu baru saja ingin menangkap identitas Guan Yuseng sebagai pengkhianat. Akibatnya, terjadi gelombang dahsyat di bawah urat air,
kekuatan dari satu sama lain saling menyerang, dan energi yang terbentuk menghantam tempat itu. Pengkhianat itu mulai, wajah Xiao Yu sedikit berubah, dan dia bergegas turun ketika dia berbalik. Namun sebelum dia mengambil tindakan apapun, Guan Yuseng telah bergegas maju, tangannya bergoyang, kedua kelompok api es itu dengan cepat berkumpul bersama, berubah menjadi bola api es, dan hancur di masa lalu. Xiao Yu, yang bergegas maju, tiba-tiba berbalik, dan pria dan pedang itu bergabung menjadi satu. Dia menghantam langsung ke lengan Guan Yuseng, dan kekuatan yang kuat meletus, bersumpah untuk membunuh Guan Yuseng dua bagian. Tertipu, hati Guan Yuseng bergetar. Melihat postur ini, Xiao Yu tampaknya berpura-pura pergi, menariknya untuk menyerang, dan tanpa diduga, untuk melakukan serangan balik untuk membunuh, dia harus terlebih dahulu menyelesaikannya, dan kemudian menghentikan perubahan di bawah. Pada saat krisis hidup dan mati, Guan Yuseng tiba-tiba melintas. Oh, Xiao Yu berdiri di bahu kiri Guan Yuseng sambil menusuk, dan seolah-olah terpotong di tanah, alih-alih membunuh Guan Yuseng, dia mengguncangnya ke belakang. Demikian pula, Guan Yuseng juga mendengus dan memuntahkan anak panah darah, dan kaus hitamnya hancur, dan lingkaran cahaya tanah dipancarkan, yang dimaksudkan untuk menahan pertahanan Xiao Yu. Meskipun Xiao Yu tidak tahu apa itu, dia dapat menyimpulkan bahwa itu adalah semacam kekuatan sifat tanah. Jenderal yang hebat, aku akan membunuh dengan satu pukulan, tetapi sekarang aku tidak bisa berhasil. Xiao Yu sedang sakit kepala. Apakah kamu ingin menyerahkan Guan Yuseng dan bergegas turun? Maju, panggilan yang akrab membuat Xiao Yu senang. Saya melihat salah satu orang kepercayaan paling dekat dari Raja Air Liu Yanxi. Kemudian, Zhou Yingying, yang bergabung dengan pengawal pelindung, bergegas dari bawah. Jenderal, cepat, di bawah. Saya tidak tahu apa, air ekstrim tampaknya dikendalikan oleh beberapa orang. Ada gelombang yang sangat kuat yang akan berdampak pada air suci tingkat lanjut. Zhou Yingying berkata dengan cepat. Dia mengenakan selendangnya, pakaiannya agak compang camping, dan dia sangat malu. Anda menghalangi Guan Yuseng, dan orang-orang di atas akan segera turun untuk membantu Anda. Xiao Yu memberi perintah. Zhou Yingying berkata, Jenderal yakinlah. Dia bergegas ke Guan Yuseng saat dia berbicara, menghalanginya. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia berbalik dan bergegas turun. Saat dia melewati Zhou Yingying, kecemasan yang tidak dapat dijelaskan muncul di hatinya, dan Xiao Yu, yang hampir terkondisikan, secara tidak sadar menggunakan cahaya pelindung dari tubuh dewa tertinggi. Sikat, oh, cahaya pelindung baru saja menyala, dan sebuah pukulan yang membawa kekuatan pembunuh dibombardir dengan kuat pada cahaya pelindung. Pertahanan ini hampir tidak berpengaruh, langsung hancur, dan tinju itu menghantam punggung Xiao Yu dengan keras. Rasa sakit yang hebat hampir membuat Xiao Yu pingsan. Rao memiliki tubuh dewa tertinggi, tetapi pada akhirnya pertahanan fisiknya masih terbatas, terutama ketika kekuatan ini meletus. Xiao Yu segera memutuskan bahwa itu adalah kekuatan yang melampaui peringkat ke-10 kaisar. Itu pasti telah mencapai tingkat Xuanzhuang. Pukulan tiba-tiba itu tidak memberinya sedikit pun kesempatan. Puff! Xiao Yu bergegas maju dengan darah berceceran, dan punggungnya mati rasa dan kehilangan sensasinya. Itu adalah rasa sakit yang tak terlukiskan dari 5 organ dalam dan 6 organ dalam, yaitu, dia telah berubah menjadi yang lain, dan organ dalam telah menjadi daging. Yang hancur maju bergegas maju, Xiao Yu punya waktu untuk bereaksi di masa depan. Tawa konyol Guan Yuseng datang, dan Bingyan yang mengerikan juga jatuh dengan ganas. Pada saat yang sama, cahaya mata Xiao Yu menyapu punggung Zhou Yingying dan tiba-tiba membentangkan sepasang sayap putih. Dia adalah garis keturunan langsung dari suku malaikat. Suku malaikat adalah orang yang benar-benar berkuasa di dunia manusia. Ia juga pengkhianat yang menyuntikkan darah Raja Dewa Liu Yanxi ke dalam tubuhnya. Xiao Yu tidak pernah mengira itu adalah dia. Ada banyak pertimbangan tentang pengkhianat. Setidaknya mereka adalah orang kepercayaan Raja Air Liu Yanxi, tetapi mereka memiliki sedikit keraguan tentang Zhou Yingying, karena menurut Raja Air Liu Yanxi, Zhou Yingying dapat bergabung dengan rumah Raja Air, yang juga merupakan alasan bagi Raja Air Liu Yanxi. Dan karena sangat cepat, Raja Air Liu Yanxi tidak tinggal terlalu dekat dengannya. Sebaliknya, dia membantunya mengurus beberapa hal di luar, dan menghabiskan sedikit waktu bersamanya. Justru karena jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak akan dicurigai.
Bukan hal jangka pendek untuk menyuntikkan darah dunia neraka kepada Raja Air Liu Yanxi secara diam-diam. Butuh waktu lama untuk tinggal bersamanya. Sayap malaikat dilepaskan, dan Zhou Yingying juga menyerang dengan segera. Kerja sama antara keduanya mulus, membuat Xiao Yu hampir tidak memiliki kelonggaran, terutama kekuatan Zhou Yingying, yang sudah merupakan alam inferior Xuanzun, lebih kokoh dan mengerikan. Thunder Cloud Tianyi. Xiao Yu tahu situasinya sendiri dan segera melakukan serangan balik. Hal terbaik adalah badai mental, tetapi waktunya singkat dan mereka sudah terlambat. Tembakan mereka terlalu cepat, begitu cepat sehingga mereka tidak memberi Anda kelonggaran. Mau lari, mimpi, kata Guan Yuseng, serangan ganas juga datang. Zhou Yingying telah tiba, tubuh Xiao Yu tiba-tiba melesat maju, dan kemudian sepasang sayap meledak ke langit yang penuh dengan guntur misterius, dan itu bercampur dengan roh prajurit yang tak terbatas. Xuan Lei, yang menyatukan roh prajurit, tampaknya berubah menjadi pedang ajaib, padat dengan kekuatan tajam, dan mereka terbungkus secara tiba-tiba. Puff-puff, Guan Yuseng memiliki kecepatan tercepat, tetapi juga yang paling sial. Dia tidak hanya terkena puluhan kali oleh kekuatan perpaduan roh prajurit dan Xuan Lei, tetapi juga tersapu oleh awan guntur Tianyi yang tampaknya tidak nyata. Hasilnya adalah Lei Yun Tianyi yang memiliki banyak semangat prajurit, tampaknya menjadi pisau baja paling tajam, dan segera menarik dada Guan Yuseng ke dalam alur darah yang dalam. Guan Yuseng, yang kesakitan, berteriak, dan kemudian berhenti. Zhou Yingying yang sama, bahkan jika ia mencapai tingkat yang lebih rendah dari alam Xuanzun, diambil sebagai target serangan utama oleh Xiao Yu, dan itu juga merupakan serangan elektrooptik dengan semangat fusi prajurit. Ia tiba-tiba mendesah dan berhenti. Xiao Yu juga tiba-tiba berakselerasi, dan pada saat yang sama, ia berteriak, pengkhianat Zhou Yingying. Zhou Yingying terkekeh dan berkata, Xiao Yu, jangan pikirkan itu. Mereka yang menjaga pintu masuk menara Dewa Air, sangat sulit untuk datang. Aku sudah menyinggungnya, kekuatan mereka tidak dapat dipatahkan sama sekali. Kalau tidak, itu pasti sudah ketahuan sejak lama. Apa yang terjadi di sini? Kemarilah. Xiao Yu sama sekali tidak menjawabnya dan mempercepat penurunannya. Dalam sekejap mata, dia menyeberangi air ekstrim dan mencapai dasar area air suci. Di area air suci ini, Raja Air Kritis Liu Yanxi juga membuka matanya. Tembakannya yang mencegah air pamungkas menyerang Xiao Yu. Xiao Yu juga melihat air suci tingkat lanjut, yang berubah menjadi bola air yang mengambang, yang mentransmisikan gelombang energi yang sangat kuat. Zhou Yingying dan Guan Yuseng juga perlahan menurun, dan mereka tidak diserang oleh air ekstrim di urat air. Setelah ketidaknormalan terjadi di area air ekstrim, latihan Raja Air Liu Yanxi terganggu dan dia harus berhenti sementara. Ini memiliki efek yang sangat buruk pada dampaknya pada ranah Xuanzun, tetapi situasi tersebut membuatnya harus jika Anda memilih cara ini, begitu Anda tidak berhenti, air murni dari fluktuasi ekstrim dapat menyebabkannya gagal total, dan dia lebih peduli tentang kemajuan air suci daripada kegagalannya sendiri. Jadi Raja Air Liu Yanxi dengan tegas berhenti dan dia ingin menggunakan kegagalannya sendiri untuk memastikan kemajuan air suci, dan hanya dia yang hampir tidak dapat mengendalikan kekuatan air suci untuk memastikan bahwa kemajuannya semulus mungkin. Hanya melihat pendekatan Xiao Yu yang memalukan, itu masih membuat Liu Yanxi, Raja Air, merasakan sakit hati yang tidak dapat dijelaskan, dan dia sedikit khawatir, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Xiao Yu menenangkan pikirannya, tubuh dewa tertingginya sangat menyembuhkan diri sendiri, dan dia mengeluarkan sebotol mengjiu untuk segera menuangkannya, memungkinkan cederanya stabil dengan cepat. Bagaimana denganmu? Mengganggu dampaknya? Tidak ada dampak. Tidak apa-apa. Raja Air Liu Yanxi berkata, saya merasakan perubahan air suci ketika saya terkejut, dan saya tahu bahwa kemajuan air suci mungkin menyebabkan banyak masalah, jadi saya tidak sepenuhnya memasuki keadaan mundur, dan selalu menjaga sedikit ketenangan. Benar-benar memasuki ranah sprint, saya dapat bergabung dalam pertempuran kapan saja. Petik 2. Xiao Yu sangat gembira. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Tampaknya banyak master di pintu masuk menara Dewa Air telah diblokir oleh Zhou Yingying. Bahkan jika Zhou Yingying tidak mengetahui keberadaan 10 master keluarga Hu teratas, tidak mudah untuk membuka dan menyerbu masuk. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri untuk memastikan keamanan air suci. Ada kekuatan vital dari Raja Air Liu Yanxi,
terutama dia sekarang dapat dikatakan sebagai master tingkat kuasa Xuanzhuang, yang bahkan lebih kuat daripada master yang melangkah di tingkat Xuanzun, dan itu berada di urat nadi air, yang memiliki permainan padanya. Bantuan yang hebat, dapat dibandingkan dengan master tingkat Xuanzun. Baiklah, kalau begitu, aku akan lebih percaya diri. Xiaoyu memegang tangan giok Raja Air Liu Yanxi, tetapi kamu harus mendengarkanku, tidak harus melakukannya, kamu tidak boleh melakukannya, dalam hal itu akan benar-benar membuatmu terkejut. Kali ini kegagalan Xuanzun bahkan mungkin memiliki konsekuensi yang tak terhapuskan. Raja Air Liu Yanxi mengizinkannya untuk memegang telapak tangannya dan tersenyum, aku mengerti, lebih baik aku membantumu memulihkan cederamu segera. Jika mereka bisa mendapatkanku kembali, aku yakin pada mereka berdua, kata Xiaoyu dengan percaya diri. Alasan untuk ini adalah bahwa Zhou Yingying, seorang pengkhianat, diserang. Memang benar bahwa Zhou Yingying adalah alam inferior Xuanzun, tetapi Xiaoyu sama sekali tidak takut, dan kekuatannya belum digunakan, terutama kekuatan-kekuatan mental cair dan versi penyembahan Wanlong yang ditingkatkan. Jika ditampilkan, itu akan menantang Anda dan mengalahkannya. Zhou Yingying bukannya tanpa harapan. Mungkin sama, jadi Zhou Yingying, yang memiliki kekuatan lebih baik, memilih untuk menyelinap menyerang alih-alih berdiri tegak, bahkan jika dia memiliki keuntungan. Tirai air Tianhua, Raja Air Liu Yanxi berkibar dengan 10 jari di tangannya, melantunkan mantra di mulutnya, dan melambaikannya sesuka hati. Air tingkat lanjut ini diaktifkan untuk membentuk tirai air, yang mengisolasi Zhou Yingying dan Guan Yuseng yang mengejar. Bisakah kamu mengendalikan kekuatan air suci? Kata Xiaoyu. Ya, tetapi itu akan memengaruhi kemajuan air suci. Sebaiknya jangan gunakan kekuatan air suci apapun. Liu Wang, Raja Air, berkata, aku bisa merasakan bahwa peluang keberhasilan dalam kemajuan air suci ini tidak sebesar yang kita duga sebelumnya. Petik 2. Xiaoyu mengerang, aku pikir ada kekuatan jiwa Jiukai Phoenix di dalamnya, ditambah dengan desain Raja Pelindung yang lebih dari 30.000 tahun yang lalu, peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Alasan mengapa itu tidak tinggi mungkin adalah 3 jiwa yang selamat dari Raja Pelindung lebih dari 10.000 tahun yang lalu membuat hantu. Sekarang setelah dia dibunuh olehku, peluang untuk ingin maju ke air suci ini akan meningkat. Petik 2. Raja Air Liu Yanxi mendengarkan sejenak. Ini membuatnya sulit untuk diterima untuk sementara waktu. Namun, dalam situasi saat ini, Liu Yanxi, Raja Air, juga tahu bahwa waktunya hampir habis dan tidak punya waktu untuk bertanya. Dia akan melakukan mantra air terlebih dahulu, mengekstrak esensi air pamungkas, dan mengelilingi tubuh Xiaoyu untuk membantunya menyembuhkan. Xiaoyu juga dengan hati-hati merasakan. Esensi air tampaknya memiliki beberapa kekuatan magis, mengalir di sekitar 5 organ internal dan 6 anggota tubuh, secara bertahap mengurangi rasa sakitnya, ditambah dengan kemampuan penyembuhan diri dari tubuh tertinggi itu sendiri, cedera Xiaoyu pulih dengan cepat hampir setiap detik. Sultan yang tidak dapat dipahami. Bahkan samar-samar, kekuatan tempur Xiaoyu juga agak aktif. Karena atributnya, dalam urat air ini, Xiaoyu tidak memikirkan ide kultivasi yang serius, tetapi sekarang berbeda, dan esensi air dalam tubuh dirasakan, Xiaoyu mengubah atributnya. Karena efektivitas tempur terkuat dari atribut guntur, kekuatan tempur Xiaoyu selalu tetap dalam atribut guntur. Pada saat ini, ia dipindahkan ke atribut kayu. Atribut kayu adalah atribut kehidupan, yang paling dekat dengan atribut air. Xiaoyu mencoba mendesak kekuatan tempur dari properti kayu, dan segera menyatu dengan esensi air, mengelilingi meridian seluruh tubuh, dan meridian di tempat tidur dengan cepat pulih. Bahkan dalam prosesnya, kekuatan tempur juga menyatu dengan esensi air, bahkan dengan sedikit peningkatan. Ini ditemukan secara tidak sengaja. Itu dapat memperbaiki cedera dan meningkatkan beberapa kekuatan. Xiaoyu harus beroperasi penuh. Mengenai situasi Xiaoyu, Raja Air Liu Yanxi juga dapat dengan jelas merasakan bahwa dia juga bahagia untuk Xiaoyu dan mempercepat ekstraksi esensi air. Dengan cara ini, air pamungkas di seluruh tingkat lanjut menjadi hidup. Xiaoyu hampir merasa nyaman untuk berbicara. Cederanya juga pulih dengan cepat, dan cahaya air samar muncul di permukaannya, dan seluruh orang itu juga dalam keadaan misterius, seolah-olah menyatu dengan air. Keadaan pikiran juga menjadi tenang. Mataku juga perlahan terbuka, dan mereka melihat Zhou Yingying dan Guan Yuseng di luar tirai air.
Mereka berencana untuk membuka penghalang tirai air ini dengan cara khusus mereka. Mereka sama-sama cemas. Minggu itu Ying-Ying berada di pintu masuk. Rintangan yang ditempatkan sedang dipukul paling keras. 10 master keluarga Hu teratas semuanya berada di ranah Xuanzun, dan mereka bergabung untuk menyerang. Tentu saja mereka tidak sepele, dan mereka dapat dihancurkan cepat atau lambat, jadi Zhou Ying-Ying juga sangat cemas. Tirai air semakin banyak diserang, dan fluktuasi semakin parah. Ini juga membuat tirai air terus-menerus memancarkan esensi air. Melihat banyaknya esensi air, Xiao Yu pulih lebih cepat. Sekarang, pikirannya juga muncul dalam relik kaisar jahat untuk membantu Xuan Longbis, dan kekuatan tempurnya mampu memperoleh berbagai kekuatan protos, dan kemudian memainkan peran. Sekarang Anda bisa mendapatkan esensi air dan memadukannya dengan kekuatan tempur, dapatkah Anda juga memadukannya sementara untuk lebih meningkatkan kekuatan Anda? Bahkan jika kekuatan ilahi air suci menyatu di awal, esensi air ini adalah esensi air ekstrim tingkat lanjut. Menurut perasaan Xiao Yu, celahnya tampaknya tidak terlalu besar. Jika digabungkan, itu sulit. Bagaimana? Xiao Yu tiba-tiba mempercepat pikirannya. Sejumlah besar esensi air dibungkus oleh kekuatan tempur, dan kemudian Xiao Yu mencoba mendesaknya, sesuai dengan cara keterampilan bertarung, dengan cepat beredar di meridian, dan dengan lembut melambaikan tangan untuk memotong. Panggil, bayangan pisau melintas. Esensi air meledak tiba-tiba, membuat bayangan tajam seperti pisau meledak, memancarkan energi langit. Xiao Yu menggelengkan kepalanya, sedikit kecewa, dan kemudian mencoba lagi. Esensi air masih belum bisa diikat. Begitu didesak, ia akan meledak dengan sendirinya, dan kekuatannya akan kacau. Bagaimanapun, esensi air pada dasarnya berbeda dari kekuatan suci air suci. Namun bagi Xiao Yu, ia juga memiliki efek tertentu. Melihat retakan di tirai air, Xiao Yu dengan gila menyerap esensi air dan menunggu hingga jenuh. Kemudian ia berhenti dan membiarkan bagian yang sangat kecil dari esensi air secara otomatis menyatu dengan kekuatan tempur. Kamu terus berlatih, berdampak langsung pada ranah Xuanzun, dan sisanya serahkan padaku. Kedua orang ini, aku ingin memberitahu mereka konsekuensi menyerangku. Xiao Yu bersenandung. Serangan diam-diam itu benar-benar membuat Xiao Yu sangat kesal. Namun ia tidak menyangka bahwa ranah suci Zhou Yingying memiliki garis keturunan langsung dari raksasa malaikat. Ia bahkan memilih serangan diam-diam yang kejam, dan kedalaman persembunyiannya sebelumnya, ia menggunakan turbulensi air yang ekstrim untuk merayu dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa perhitungannya akurat hingga ekstrim. Kali ini ia menyesalinya. Lebih baik aku membantumu, kata Liu Yanxi, Raja Air. Memastikan kemajuan air suci adalah kuncinya. Itu akan menjadi salah satu jaminan terbesar kita di masa depan. Aku bisa merasakan bahwa aku dan Wali memiliki hubungan yang rumit dengannya. Kita berdua telah bekerja sama, dan jika kita dapat mencapai ketinggian tertentu, kita akan mengerahkan kekuatan yang cukup. Tidak percaya padaku? Xiao Yu mengulurkan tangan dan meremas wajah lembut Raja Liu Yanxi, terasa sangat licin dan lembut. Wajah yang memerah karena tersentuh itu menjadi kemerahan, dan Raja Air Liu Yanxi berkata dengan marah, kapan dia masih berpikir untuk memanfaatkanku? Xiao Yu tersenyum dan berkata, ini menunjukkan bahwa saudari Yanxi terlalu menggoda, dan aku telah melupakan inti dari hidup dan mati. Kamu memiliki mulut yang halus, kata Liu Yanxi, Raja Air, dengan sedikit rasa manis di hatinya. Bagaimanapun, seorang wanita bersedia dipuji karena menawan dan cantik. Karena Xiao Yu berkata demikian, Raja Air Liu Yanxi tidak lagi bersikeras, dan memasuki kembali kondisi kultivasi. Xiao Yu juga memejamkan matanya sedikit, seolah-olah tertidur. Keadaan pikirannya telah mencapai titik penyelesaian yang hebat, dan matanya sedikit terbuka. Jika orang lain tidak siap, dia bahkan dapat mencuri sedikit pikiran. Pada saat ini, keadaan pikirannya yang jernih perlahan menyebar, dan dia adalah pusat dan dengan cepat menyebar di atas tirai air. Saya melihat malaikat Zhou Yingying dan Guan Yuseng, dan juga melihat mengapa mereka tidak diserang oleh air pamungkas sejak awal. Xiao Yu bertanya-tanya apakah Zhou Yingying dan Guan Yuseng sama sekali tidak memiliki batasan dan dapat bergerak bebas. Sekarang mereka menyerang kekuatan magis air pamungkas tanpa serangan balik. Ini mengejutkan Xiao Yu. Lihatlah dengan mata Anda dan lihatlah semuanya di luar. Xiao Yu menemukan bahwa keduanya ditutupi oleh lingkaran cahaya aneh. Jika mereka melihatnya dengan mata telanjang, mereka tidak dapat melihatnya.
Sekarang setelah mereka memusatkan perhatian, mereka dapat menemukan bahwa itu adalah lingkaran cahaya yang sangat lemah. Efek aneh. Setiap kali kekuatan mereka terkena, lingkaran cahaya akan membungkus kekuatan mereka dan mengenai air pamungkas tanpa menyebabkan serangan balik. Disinilah mereka menjadi aneh. Jika lingkaran cahaya aneh itu rusak, bahkan jika mereka tidak menyerang, mereka dapat terkena pukulan keras oleh air yang ekstrim. Xiaoyu bergumam dalam hatinya. Bagaimana lingkaran cahaya itu bisa menembus? Pikiran Xiaoyu dengan cepat berubah. Satu persatu, pikirannya merayapi hatinya. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah Xiaoyu. Dia terus melebarkan matanya keluar, dan melihat tempat di mana banyak master terisolasi dari pintu masuk, di mana ada juga lapisan penghalang kekuatan aneh. Di luar 10 master teratas dari keluarga Hu, ditambah 300 Xuan Sui Wei, dan 30 master dari suku Xuan Zhang, total 300 orang menyerang dan membombardir, membuat pertahanan kekuatan penghalang ini tampak seperti jejak retakan, namun, butuh waktu lama untuk membukanya sepenuhnya. Selain itu, hanya 2 dari 10 master teratas dari keluarga Hu yang memiliki atribut air dan belum menguasai air pamungkas. Master Xuan Sui Wei dan Xuan Zhang bahkan lebih buruk. Jika Anda ingin bergegas turun dan menerobos area air ekstrim, sulit untuk mendapatkannya. Karena tidak ada cara, mengapa membuang-buang waktu? Jika mereka melawan, mereka pasti akan dapat memusnahkan para master dari semua sisi, terutama teror dari 10 master teratas dari keluarga Hu. Bagaimana cara memberitahu mereka? Mata Xiaoyu mencoba mengunci master dari properti air dari keluarga Hu. Menurut legenda mata, jika mereka mencapai tingkat yang sangat tinggi, mereka dapat berkomunikasi sendiri melalui ruang tanpa harus didengar oleh orang lain. Berkonsentrasi, pikiran Xiaoyu sedikit keluar. Saya Xiaoyu. Saya tidak perlu menyerang pertahanan ini untuk keluar dan membunuh musuh. Xiaoyu mencoba menyampaikan pikirannya, dan terus mengulanginya. Saya tidak tahu berapa kali, Tuan Properti Huji Asui di luar tiba-tiba tertegun, segera tenang, kembali ke titik pikiran penuh. Kali ini, Xiaoyu segera merasakan kekuatan mentalnya berfluktuasi. Keduanya tampaknya memiliki beberapa hubungan di tingkat spiritual. Xiaoyu terus mengulanginya. Setelah para master Huji Asui tertegun lagi, mereka berkomunikasi dengan beberapa master Huji Asou lainnya. Salah satu dari mereka mendengar tentang karakteristik setelah mata terbuka. Setelah berdiskusi sebentar, dia meninggalkan Xuan Sui Wei dan membunuh para master Xuan Zhang. Melihat ini, Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraannya. Manfaat mata pikiran masih perlu dia jelajahi perlahan-lahan. Mungkin, dia bisa menggunakan mata hati untuk menyerang di masa depan. Hasilnya, 40 master keluar, dan Xiaoyu terbebas dari pertempuran di luar. Setidaknya sulit bagi orang luar untuk membunuh. Masih ada harapan tertentu untuk menjaga pedang Wulyu. Serangan penuh. Zhou Yingying berteriak rendah. Guan Yuseng mengangguk sedikit, tangannya bersilang, 2 kelompok Bingyan yang memukul di telapak tangan, dengan cepat bergabung menjadi satu titik, dan pada saat yang sama, kemarahan dan serangannya yang ganas, dikombinasikan dengan Bingyan, tiba-tiba mendorong ke depan. Tirai air, yang telah diserang oleh 2 orang secara berurutan, terkena dan meledak. Tirai air ini dibentuk oleh air ekstrim yang diandalkan oleh Raja Air Liu Yanxi. Untuk mengetahui seberapa mengerikan kekuatan air ekstrim itu, ia dapat dikalahkan dengan begitu cepat sehingga juga menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Zhou Yingying dan Guan Yuseng. Pada saat tirai air runtuh, sepasang sayap seputih salju di belakang Zhou Yingying menyebar sejauh mungkin, dan kemudian 2 sinar seputih salju meledak, langsung diarahkan ke air suci yang maju seperti bola. Ini untuk itu menghalangi kemajuan air suci, dan kekuatannya keluar hampir seketika. Ini luar biasa dan cepat, jadi Xiaoyu merasa bahwa Zhou Yingying harus dapat melihat semua yang ada di dalam melalui tirai air, jika tidak, bagaimana ia dapat menemukan arah yang siap terlebih dahulu. Xiaoyu memegang gagang dengan tangan kirinya untuk pertama kalinya dan mengirim ke depan. Dang, dang, kedua sinar itu mengenai bilahnya. Xiaoyu, yang terguncang oleh kekuatan yang kuat, bergerak mundur sejauh 3 atau 4 meter. Pedang meteor bulan tidak muncul sebagai akibat dari ini. Kekuatan itu tidak raksasa. Bunuh Raja Air. Zhou Yingying segera berteriak. Guan Yuseng juga mengumpulkan kekuatan lagi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, melemparkan tinju dan menghantam Raja Air Liu Yanxi, yang berlatih dan berdampak pada Rana Xuanzun.
Ini memaksa Xiaoyu untuk menyelamatkannya. Sikat, Xiaoyu mencibir, dan pisau bulan di depannya menyapu. Sentuhan cahaya keemasan muncul. Itu adalah ledakan yang sangat eksplosif yang tidak menyerang sedikit pun sesuai dengan bola cahaya, tetapi membentang untuk menyerang keduanya pada saat yang sama. Keuntungan terbesar dari petir ekstrim adalah petir keemasan di sekitar bola guntur. Oh, anehnya cepat, dua orang yang dipaksa bertahan pada saat yang sama, mereka berdua yang membanting sedikit berkedip, dan bahkan tidak mundur setengah langkah, tetapi lingkaran cahaya yang melindungi mereka dari air yang ekstrim berfluktuasi tajam, dan bahkan muncul jejak retakan. Xiaoyu terkejut ketika dia melihat ini. Anda tahu, kekuatan petir ekstrim ini terletak di atas kilat emas. Betapa mengerikannya kilat emas ini hampir sebanding dengan guntur ekstrim. Banyak kilat emas menyatu bersama. Betapa mengerikan kekuatannya, tetapi lingkaran cahaya aneh itu tidak pernah hancur, hanya beberapa retakan yang muncul. Tentu saja, Xiaoyu menggunakan trik ini untuk menggunakan kekuatan tempur yang sangat sedikit, terutama kekuatan petir emas. Pasang surut timur. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bernapas, kekuatan tempur yang disiapkan Xiaoyu juga dimuntahkan, dan kekuatan tempur itu mengandung banyak esensi air. Serang, teriak Zhou Yingying. Dia dan Guan Yuseng bergabung untuk menyerang, dan kekuatan itu meledak pada saat yang sama. Hanya ada satu tujuan untuk pendekatan ini, yaitu, kekuatan mereka berdua pasti dapat menekan serangan Xiaoyu, dan kemudian mengalahkannya. Akan ada surplus yang cukup, dan kemudian dia akan rusak parah atau bahkan terbunuh. Bum bum bum, kekuatan ketiga pria itu menyerang dengan ganas. Seperti yang diharapkan oleh keduanya, pukulan Xiaoyu hanya mengimbangi hampir 70% dari kekuatan keduanya, dan 30% dari kekuatan yang tersisa tetap ada. Meski begitu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kengerian. Kekuatan upaya bersama mereka mungkin sebanding dengan puncak tertinggi Xuanzun, mendekati kekuatan median Xuanzun. Itu sebenarnya sangat diimbangi oleh kekuatan Xiaoyu. Dapat dibayangkan bahwa jika berhadapan sendiri, bahkan malaikat Xuanzun, keluarga malaikat, tuan berikutnya mungkin tidak dapat menghadapinya dengan percaya diri. Kedua pria itu bersiap untuk secara paksa meningkatkan kekuatan mereka dan membanting Xiaoyu, dan menemukan bahwa kekuatan pasang surut air yang memudar tiba-tiba muncul ribuan esensi air ekstrim, berubah menjadi naga energi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua akan menyerbu mereka berdua dengan mengerikan. Baiklah, tiba-tiba, naga energi itu menghancurkan sisa kekuatan keduanya, dan membombardir mereka berdua. Penjaga cahaya, penjaga malaikat, Zhou Yingying minum 2 kali, mengangkat 2 aura dari dalam dan luar, dan menjaganya, tetapi masih jatuh ke belakang dengan dampak kekuatan yang kuat itu, dan tiba-tiba mundur dari jarak 300 atau 400 meter. Adapun Guan Yuseng, dia terlalu rendah. Kekuatannya masih di ranah kaisar perang tingkat ke-10, tetapi itu hanya ranah Xuanzang yang berkaki. 1. Api es di tubuhnya baru saja naik, dan langsung hancur. Darah berdarah muncul di dada, dan dagingnya kabur. Ada luka di paha kiri dan bahu kanan, dan darah menyembur ke belakang. Akibatnya, setelah terbang kurang dari 100 meter, kekuatan air ekstrim meledak. Sebelumnya, ada penjaga halo yang aneh. Air ekstrim tidak memiliki kekuatan serangan padanya, tetapi sekarang berbeda. Kekuatannya telah dikalahkan dan tidak ada perlindungan. Begitu kekuatan air ekstrim meletus, itu akan langsung hilang. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Awan guntur Tianyi. Xiaoyu meningkatkan kecepatan hingga batasnya, membawa bulan jatuh ke pedang, kekuatan tempur mendesak, pria dan pedang itu bersatu, dan dia langsung menebas ke arah Zhou Yingying yang terbelakang. Dia melintas seperti cahaya yang sama. Mata Zhou Yingying menunjukkan ekspresi yang mengejutkan, dan Excalibur bergerak maju di tangannya, dan 2 cahaya yang melindunginya dengan cepat berkumpul di Excalibur, mengembun di atas pedang, dan menusuk seperti kilat. Kapan? Ujung pedang berada di tengah bilah pedang Xiaoyu dengan sarungnya. Kekuatan yang dahsyat mengamuk. Pedang ajaib itu bengkok dan terguncang, dan kekuatan tempur yang kuat juga dibangkitkan. Malaikat Zhou Yingying dengan dendam menghancurkannya lagi, menyebabkannya memuntahkan darah lagi, dan pria itu seperti layang-layang yang terputus terbang keluar lagi. Oh, dia menghantam keras pertahanan yang ditinggalkan oleh Xuan Suiwei. Xuan Suiwei, yang tidak tinggal diam, terus-menerus memukul dengan keras, hampir menghancurkan kekuatannya.
Tabrakan ini juga membuat pertahanan lebih rapuh. Bunuh! Xiaoyu meraung keras dan berdiri lagi dengan pisau. Tebasan perisai yang rusak ditingkatkan. Zhou Yingying yang terluka tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan mengumpulkan semua kekuatannya, jadi dia harus memegang tangannya dengan erat untuk memblokir tebasan pedang bulan. Oh! Zhou Yingying, yang dipaksa oleh kekuatan yang kuat, melangkah mundur. Xiaoyu berlari kencang, dan keduanya menabrak pertahanan dan langsung menghancurkannya. Kekuatan Xiaoyu terus berlanjut. Zhou Yingying yang dianiaya mundur dalam garis lurus, dan tiba-tiba mundur ke menara Dewa Air. Mereka condong secara diagonal. Dia juga memaksa Zhou Yingying untuk memecahkan jendela di lantai 3, dan keduanya bergegas keluar. Ketika keduanya bergegas ke 7 atau 800 meter dari tanah, Xiaoyu tiba-tiba menyerang. Zhou Yingying memuntahkan darah lagi dan berbalik ke belakang. Kali ini kau dan aku sama-sama saling menyerang sekali, dan aku akan membunuhmu lain kali dalam pertarungan yang adil. Di mana Zhou Yingying berani berhenti dan melawan Xiaoyu. Bagaimanapun, dia terluka parah, dan melarikan diri dengan cepat oleh kesempatan mundur. Xiaoyu ingin menyerang, dan kemudian memikirkannya, tetapi dia menyerah, dan itu adalah kunci untuk memastikan bahwa tarian Liu Liu dan pedang kaisar adalah kuncinya. Setelah maju, itu adalah senjata pamungkas yang harus direbut oleh para raksasa. Dia membalik di udara dan bergegas turun. Anda dapat melihat bahwa pedang yang menari Wu Liu telah menghabiskan semua semangat para prajurit. Phoenix S, Ma Kongqun, Guru Lei, dan Maria telah mengejar angin dengan Raja Angin, Fang Lubin, kepala keluarga surgawi, dan Han Zizong, kepala keluarga Xuanzang. Para tetua klan panah bertarung bersama, dan mereka terkait erat. 4. Kembali, Xiaoyu berteriak dengan keras. Setelah mendengar perkataan Xiaoyu, Feng Wang Nizufeng dan keempat orang lainnya langsung mundur. Kemudian Maria melihat Xiaoyu muncul dan juga cepat-cepat mundur. Dia dan Xiaoyu memiliki kontrak kutukan langit. Begitu berhadapan, mereka akan terikat oleh kontrak kutukan langit, saling menggigit, tetapi tiga master top lainnya tidak peduli. Mereka hampir mendongak pada saat yang sama dan melancarkan serangan. Xiaoyu juga memobilisasi roh Raja Dewa Naga untuk mengalir ke lautan kesadaran. Badai mental, pukulan terkuat, cara membunuh. Roh Raja Dewa Naga milik Xiaoyu segera memobilisasi kekuatan roh cair itu, lebih dari 2 kali lipat dari roh Dewa Naga, dan dengan cepat beredar dan meledak ke dalam alis. 10 kecemerlangan yang cemerlang menyilaukan 10 pihak. Di atas seluruh rumah Raja Air terdapat lapisan cahaya berwarna-warni. Api dewa berwarna-warni yang menyala-nyala juga berputar cepat dengan roh likuiditas, membentuk angin dan tornado. Tingkat roh semua orang di dunia berfluktuasi dengan hebat dan tidak bisa tenang. Tuan-tuan Ma Kongqun, Bing Feng dan Lei terus-menerus ditindas, terutama Bing Feng, yang ditekan oleh 10 api berwarna-warni dan hampir tak tertahankan. Ketika kekuatan mental cair mencapai tingkat tertentu, itu tidak terlihat dan berubah menjadi kekuatan substansial, berputar, mencabik-cabik ruang, membentuk kekuatan sobek yang kuat, dan segera melibatkan ketiganya. Mendesis. Orang pertama yang tidak tahan adalah Bing Feng yang tertahan, yang segera berteriak menjerit. Burung Phoenix di tubuhnya jatuh dan terbang ke segala arah. Darah mengalir di sekujur tubuh dan jatuh ke tanah. Raja Angin Ni mengejar angin dan tertawa, dan berputar-putar, mengumpulkan semua bulu burung Phoenix. Itu adalah hal yang baik. Segera setelah itu, Tuan keluarga Lei dan Ma Kongqun juga tertiup terbang. Sikat. Ketika semua orang merasa bahwa pertempuran akan berakhir dengan tiba-tiba, bayangan gelap bergegas dari sudut barat daya dengan kecepatan yang luar biasa, meraih tangannya, dan ada kaki besar berukuran 10 meter. Telapak tangannya muncul, meraih pedang Kaisar Wu Liu yang canggih. Raja Angin Ni mengejar angin, dan Patriark Surgawi Fang Lubin dan yang lainnya tidak menanggapi. Orang ini terlalu cepat. Aku sudah lama menunggumu, yang mulia dari dunia neraka. Xiaoyu sudah siap. Yulan Ruo mengingatkannya sebelumnya. Xiaoyu muncul di tengah badai mental yang baru saja menghilang. Roda waktu muncul. Api di atas roda waktu yang terang menyala seperti cincin api. Pada saat ini, roda cahaya langsung terkunci dalam jarak 10 meter dari pedang Kaisar Wu Liu, dan tentu saja telapak tangan yang dipenjara dari cakar besar si sepatu Cats muncul. Xiaoyu juga tiba-tiba mengangkat belati jatuh bulan. Versi yang ditingkatkan. Roh Raja Dewa Naga terpancar, berubah menjadi serangkaian naga, membuat teriakan berteriak,
dan menundukkan kepalanya ke arah pedang terangkat bulan yang diangkat Xiaoyu, membuat cahaya emas pada pedang bersinar seperti kekuatan naga. Ledakan dan kegembiraan, naga yang tak terhitung jumlahnya segera menyerbu ke dalam pedang. Xiaoyu menebas pria misterius itu. Raungan, naga yin mengguncang jarak 100.000 meter, dan langit tampak retak. Naga iblis berdarah yang berjarak puluhan ribu meter tidak dapat menahan kekuatan naga yang terkandung dalam naga yin itu. Phoenix Clan menderita lebih parah, yang juga merupakan peran pengekangan khusus. Naga ajaib terbalik di dalam pedang, seolah-olah banjir yang deras telah menghantamnya di masa lalu. Pria misterius itu juga berteriak dengan marah, menggenggam pedang ajaib dengan kedua tangan, dan menyambut pedang itu. Kapan? Tabrakan berpasangan. Sosok Xiaoyu sedikit berkedip. Pria misterius itu juga gemetar secara fisik. Dia melayang kembali lebih dari 10 meter jauhnya, tetapi versi yang ditingkatkan dari perisai yang rusak itu diblokir olehnya. Kecepatan. Dalam waktu kurang dari setengah napas, kecepatan Xiaoyu mencapai batasnya. Jika pita melompati jarak puluhan meter, meteor itu bergegas ke bulan seperti bulan. Versi yang ditingkatkan, pedang terbang tak pasti. Penggabungan hebat dari 7 taktik bertarung menjadi pedang paling kuat. Pada saat itu, di hadapan semua orang, Xiaoyu tampak menghilang, dan hanya ada sentuhan cahaya pedang, yang dapat membuka dunia. Pria misterius itu terkejut. Dia pasti akan melawan, tetapi harus memiliki waktu tertentu untuk bersiap, tetapi versi penyembahan Wanlong yang ditingkatkan sebelumnya telah menghabiskan waktunya, terlambat untuk memulihkan kekuatannya, menempati garis depan Xiaoyu, tetapi memiliki keuntungan yang tak terduga dalam kecepatan pemulihan. Duel saat ini adalah pria misterius yang hanya dapat memainkan 70% atau 80% kekuatannya melawan Xiaoyu yang berusaha sekuat tenaga. Kesenjangan segera terlihat. Kapan? Pedang itu menyerang dan mengeluarkan suara keras. Sebuah celah kecil muncul pada klik pedang ajaib, dan pria misterius yang kekuatannya bahkan lebih mengejutkan hampir menyemprotkan darah, dan pria itu terbang keluar lagi, kali ini seperti lembing yang dilempar dengan kekuatan penuh, menuju lembing. Tanah di sisi timur menghantamnya. Apa? Adegan ini membuat Maria berseru. Dia paling tahu identitas orang misterius itu, ahli horor dari alam iblis neraka, dan alam iblis neraka memiliki status yang sangat menakjubkan. Dia dikalahkan oleh 2 gerakan Xiaoyu. Panggil. Pria misterius itu belum menyentuh tanah, dan sesosok tubuh menerobos. Itu adalah kupu-kupu di belakang Yulan Ruo. Dia telah memenggal kepala penguasa Protoss di dunia manusia, dan dia mengambil kesempatan itu. Dengan pakaian gerhana, kekuatan yang meletus melampaui batasnya sendiri, mencapai kekuatan Xuanzun, dan tinjunya memburu hawa dingin. Angin, membombardir bagian belakang pria misterius itu. Dengan kekuatan Yulan Ruo, jika Anda terkena, tidak peduli seberapa kuat pria misterius itu adalah takdir untuk mati. Mundur, pria misterius itu mendesis, dan sosoknya yang mundur itu dihentikan secara paksa. Wow, ini juga membuat roh-roh internalnya dengan keras mengaduk organ-organ internal, dan bahkan menyemprotkan darah. Orang-orang juga menjaga sosok mereka di udara dan buru-buru bergegas ke satu sisi. Tusuk. Meski begitu, tinju Yulan Ruo menjadi tergores, menghancurkan jubah pria misterius itu, meninggalkan 5 noda darah di bahu kanannya, berteriak, dan melarikan diri tanpa henti. Maria melirik Xiaoyu dan mengeluarkan perintah evakuasi. Penguasa matahari terbenam dengan cepat dievakuasi. Xiaoyu tidak mengejarnya. Dibandingkan dengan master dari neraka, pedang Kaisar Wu Liu Zuang tingkat lanjut lebih penting, jadi dia tetap menjaga pedang tingkat lanjut. Para master dari keluarga Xiyin yang bertarung dengan para dewa matahari terbenam juga berhenti, dan di bawah kepemimpinan Ma Kongqun yang terluka, mereka juga ingin melarikan diri. Xiaoyu melihat ini dan memerintahkan para tetua dari Celestial Fang Lubin dan para tetua dari klan Senjian untuk memimpin kedua master tersebut. Mengejar mereka, dan bersumpah untuk memusnahkan mereka. Para master dari para dewa yang bertempur melawan para master yang dipimpin oleh reinkarnasi Phoenix juga dievakuasi satu demi satu. Akibatnya, mereka bergabung dengan pasukan tindak lanjut dari klan Phoenix, dan mereka langsung membuang pangsit, memusnahkan mereka sepenuhnya, meninggalkan langit berdarah berserakan. Xiaoyu mengabaikan di bawah. Master dari Istana Raja Api yang dipimpin oleh Raja Api Ren Zilong masih terjerat dalam para master para dewa untuk membunuh dan berhenti. Bahkan jika Raja Api Ren Zilong tidak ingin melakukan apapun, tetapi memikirkan putranya Ren Shuai,
dia tidak berani bertarung dengan putus asa, tetapi hanya bisa menahan bagian dalam hatinya. Dendam, melampiaskan amarah pada Tuan para dewa. Adapun Xuan Lei Wei, yang datang dari Istana Guntur, juga membunuh dengan ganas. Mereka dirancang oleh para tetua klan dewa dan panah, dan mereka awalnya dibuat. Akibatnya, mereka telah membunuh Mata Merah dan mati-matian dengan putus asa. Yulan Ruo juga merebut pedang pertempuran Willow Menari miliknya, pedang tingkat lanjut, dan ketajaman yang dikirim jauh melampaui kekuatan pedang kerajaan pertempuran. Dia mendarat perlahan, dan pedang itu menunjuk ke sana. Dia tertegun oleh pukulan dari Xiao Yu sebelumnya, seperti burung Phoenix es seperti kalkun yang telah kehilangan rambutnya, dan menatap dingin pada Phoenix reinkarnasi. Jangan lihat aku, dia punya status khusus di generasiku. Aku tidak punya wewenang untuk memerintah orang. Xiao Yu mengangkat bahu ke Phoenix reinkarnasi. Yah, tapi, kau mempermalukanku sebelumnya, dan kau juga punya masalah dengan Wu Liu Jian gagasan untuk merampas, jika kau ingin membiarkannya melewati Bing Feng, hei, aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Jika kau berkomunikasi sendiri, aku tidak akan repot-repot. Dia berbicara dan pergi. Phoenix reinkarnasi begitu cemas sehingga dia tidak mengatakan bahwa Xiao Yu adalah pahlawan pertama yang menjamin tarian pedang prajurit Willow. Jika Yulan sendiri yang mendapat berita dan datang ke sini begitu cepat, kau akan tahu bahwa kata-kata Xiao Yu benar-benar berguna bagi Yulan. Sebenarnya, dia juga secara khusus mengatakan bahwa dia mempermalukannya. Ini bahkan lebih dari itu sehingga Yulan akan mengusulkan kondisi yang membuatnya sulit untuk diterima. Bagaimana Xiao Yu bisa mengabaikannya sama sekali? Bagaimana reinkarnasi Phoenix dan Yulan bernegosiasi? Xiao Yu mengabaikannya, dan dia terbang langsung ke tempat istana Raja Api dan para penguasa para dewa bertarung. Raja Api, yang memusnahkan orang-orang ini di dunia dewa, orang yang tidak tinggal, Ren Sui diharapkan datang dan bergabung denganmu. Xiao Yu berkata sambil tersenyum. Kejam, naluri sangguan Ling Yueqi menjadi gila. Xiao Yu meliriknya dengan dingin, dan tatapan membunuh itu membuat sangguan Ling Yue menarik napas dingin di punggungnya, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Xiao Yu mengalahkan Bing Feng, Ma Kongqun, dan para penguasa Lei dalam satu serangan. Kedua gerakan itu mengalahkan pria misterius di dunia iblis neraka yang jelas-jelas merupakan alam inferior Xuanzun, yang telah membuatnya berkesan tak terlupakan. Raja Api Ren Zilong bahkan merasa sedih dan meraung, bunuh rajaku, bunuh. Dia melampiaskan amarahnya pada penguasa para dewa. Jika seekor singa jantan membunuh kawanan, dia akan terbang naik turun. Dengan sikap putus asa ini, pertempuran berakhir. Xiao Yu melihat bahwa semuanya akan segera berakhir dan tidak terus tinggal di sini, jadi dia memasuki paviliun Leiling. Sayang sekali tidak ada pertempuran untuk Raja Harimauku. Ada begitu banyak master, aku belum melakukan dua gerakan. Sayang sekali, wajah Raja Harimau penuh dengan kekecewaan. Dia suka berperang dan, oleh karena itu, memiliki potensi yang tidak terbatas. Tentu saja, dibandingkan dengan Yan Lingwu, Zhou Zhenwang dan yang lainnya masih kalah. Ren Sui diawasi oleh Raja Harimau Lu Zifeng. Sejak disebutkan di sini, dia koma dan belum bangun. Haha, akan ada peluang dalam 3 perang dunia, tetapi kota suci kita akan menghadapi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan master yang tak terhitung jumlahnya, takut bahwa ketika saatnya tiba, para senior akan bosan. Xiao Yu tertawa. Raja Harimau Lu Zifeng tertawa dan berkata, kamu juga terlalu meremehkanku. Bagaimana aku bisa lelah bertarung, kecuali untuk latihan, hampir. Dia berhenti dan menendang Ren Sui ke tanah. Aku telah secara paksa kehilangan esensi dari tengkorakku yang besar. Xiao Yu berkata dengan bodoh, para senior masih tahu metode ini, hanya sedikit, tetapi sangat disayangkan dia telah diserap terlalu banyak, tetapi hanya sebagian kecilnya yang belum sepenuhnya disempurnakan. Raja Harimau Lu Zifeng berkata, aku akan meminjamnya sekarang. Xiao Yu mengangkat Ren Sui, sudah waktunya untuk menggantikan posisi Raja Api.